Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per hari ini, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Merespons hal tersebut, pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan berbagai dugaan mencuat terkait hal itu. Satu di antaranya mengenai permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI di Mahkamah Konstitusi, MK, dan masih berproses hingga saat ini. Permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu diduga merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah kakak dari Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2024. Terlebih, kata Ujang, saat ini PSI telah mencabut dukungannya dari Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Kita tahu bahwa PSI sudah mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo dan sekarang dekat dengan Prabowo, walaupun PSI belum deklarasi. Artinya bisa saja PSI itu arah dukungannya ke Prabowo, kata Ujang, kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Dan kita tahu juga bahwa PSI ini kan selalu tegak lurus ke Prabowo dan masuknya Kaesang ke PSI itu disiapkan juga jadi ketua umum PSI. Nah ujung-ujung dari itu bisa saja bahwa dukungan Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Dengan skema Capres, bisa saja Prabowo dengan Gibran kalau nanti MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, ucapnya. Meski demikian, Ujang mengatakan agar tetap menunggu putusan MK terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu keputusan MK-nya. Kalau memenuhi syarat berarti memang sudah skenario, desain dari kelompok tertentulah, kira-kira gitu, kata Ujang. Alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang bertambah kekuatan baru untuk Kaesang luar biasa. Jadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, cuma bercanda-bercanda aja. Jadi itu kan spirit PSI ya, bahwa kita politik melayani tapi juga dengan santai. Kepentingannya sebagai juga akan diserahkan atau gimana? Nanti itu sekarang baru happy kita ngasih itu dulu. Estafet. di dalam apa aja yang diobrolin Mas, agak lama juga tadi kan. Ngomongin tentang beli baju, kok gayanya sekarang makin keren, kok parfumnya sama kayak parfumnya saya, gitu aja, nggak terlalu berat. Oke, makasih. Terdaftarnya di Jakarta apa di Solo, Mas Kaesang? Jakarta. Ya. Seminggu yang lalu ya. Resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha pada Sabtu 23 September di Kota Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin yang akan melaporkan informasi lengkapnya kepada Anda. Halo Sobat Siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Tribunas. Jadi tadi secara simbolik prinsip kartu PSI, jadi itu kartu anggota PSI sudah diserahkan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha ke Kaesang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari pada hari ini. Dan Kaesang mengaku sudah lama mengenal para tokoh di partai berlambang mawar ini, termasuk dengan Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya, termasuk dengan stand-up komedian William, kemudian Mongol juga. Dan ia juga mengaku sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antoni, dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Dan komunikasi itulah yang menjadi cikal bakal gagasan untuk bergabung menjadi anggota partai berlambang mawar tersebut. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengaku bergembira dengan anggota baru ini, dan inilah sosok yang menjadi sosok si Mawar yang kemarin sempat ditampilkan di Instagram PSI. Dan Grace juga mengaku senang dengan persahabatan yang dijalin dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Begitu. Oke, Ahmad, bisa dijelaskan
apakah dengan langkah Kaisang masuk atau bergabung ke PSI ini sudah diketahui langkah selanjutnya dari Kaisang, karena beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Apakah tadi juga cukup dijelaskan langkah selanjutnya dari Kaisang? Tadi sudah ditanyakan dan Kaisang menjelaskan kalau dia sekarang fokus menjadi anggota dulu. Jadi untuk Pilkada Depok nanti dia juga akan berembuk dan mengajukan siapa nanti tokoh yang akan diajukan dari PSI begitu. Oke, baik. Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak PDIP mengingat keluarga besar dari Kaisang, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan juga Bobi Nasution bergabung dengan PDIP, dan ada aturan bahwa PDIP harus satu partai. Apakah sejauh ini ada respons terbaru dari PDIP? Dari PDIP belum ada respon terkait dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Dan memang benar bahwa di PDIP ada aturan satu keluarga harus satu partai. Tadi juga sudah ditanyakan ke Kaisang dan Kaisang menjawab bahwa keluarganya sekarang hanya dengan istrinya Erina Guntoro dan menurut dia itu sudah cukup dan tidak ada masalah dengan dia bergabung sebagai anggota PSI sekarang. Oke. Baik, terima kasih Ahmad Syarifuddin Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Di News bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Kaisang Pangarep telah resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kartu tanda anggota atau KTA telah diserahkan ke kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah penyerahan tersebut, Kaisang kemudian menjawab tentang aturan PDIP, yakni satu keluarga, satu partai. Menurutnya, ia dengan Jokowi dan Gibran sudah beda kartu keluarga, sehingga aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Kaisang menjawabnya sambil berulang kali menunjuk Erina Gudono sebagai sang istri. Peresmian masuknya Kaisang menjadi anggota PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Tampak istri Kaisang, Erina Gudono, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni hadir dalam acara tersebut. Maju mas, kejauhan mas piknya mas. Mundur. Maju ke sih, majunya kalian atau majunya? Majunya Mas Kaisang. Oke, baik. Pertama, terima kasih atas kedatangan semua rekan media pada siang hari ini. Kita juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Muhorot Party kan. Mas, pilihan apa Mawar ini sendiri apa karena simbol ada bautrasi Mawar atau bagaimana? Terakhir kapan doanya ke Mas Gibran? Sebelum masuk Itu pun bahas persis. Mas Kaisang, undangannya beda Pak. Pemirsa, demikian informasi live update siang hari ini. Kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Berikut untuk Anda. Isu bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Isu berhembus seusai Partai Solidaritas Indonesia PSI mengunggah audio visual yang mirip Kaisang Pangarep di media sosialnya. Bahkan Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo menyatakan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung dengan partainya. Yogo pun mengakui Kaisang Pangarep adalah sosok yang membanggakan bagi anak muda untuk bergabung bersama partai berisi anak muda tersebut.
Yoga klaim dalam waktu dekat akan ada penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI kepada Kaisang Pangarep. Tetapi Yoga masih merahasiakan momentum tersebut. Demikian sampai saat ini DPP PSI belum memberikan keterangan yang jelas terkait langkah politik Kaisang Pangarep. Menanggapi kabar sang putra bergabung PSI, Presiden Joko Widodo mengaku tak melarang apapun langkah yang diambil Kaisang. Jokowi menceritakan selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan bisa dikekang. Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaisang Pangarep sudah meminta restu sebelum bergabung ke PSI. PDIP pun menunjukkan perubahan sikap terkait keputusan Kaisang. Pada Januari 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka diri jika Kaisang Pangarep bergabung ke Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Namun setelah unggahan di PSI, Hasto tampak enggan membahas sikap politik Kaisang. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan Kaisang Pangarep bukan lagi keluarga inti Joko Widodo, sebab Kaisang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga atau KK sendiri. Dengan demikian, PDIP tak bisa melarangnya bergabung ke partai politik atau parpol lain. Sebelumnya, beberapa elit PDIP menekankan bahwa ada aturan dalam partai mereka mengenai satu keluarga harus berada pada partai yang sama. Dengan kata lain, tak boleh berbeda partai. Sebagai contoh, apabila sang ayah kader PDIP, maka anaknya juga harus gabung dengan PDIP jika hendak terjun ke dunia politik praktis. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya, biasa di dalam. Terima kasih. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus menyoroti bergabungnya anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ke PSI. Menurutnya, PDIP tak bisa memanggil Jokowi yang dinilai gagal meyakinkan anaknya untuk bergabung dengan partainya. Hal itu disampaikan oleh Dedi dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 23 September 2023. Dedi menyebut bahwa PDIP tak bisa memanggil Jokowi sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang presiden. Meski begitu, pihaknya akan melihat terkait tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan partainya. Dedi menilai Presiden Jokowi telah mengerti aturan PDIP yang tidak boleh ada satu keluarga berbeda partai politik. Apalagi mantan wali kota Surakarta itu merupakan petugas parpol yang terbaik. Oleh karena itu, ia menilai Presiden Jokowi dipastikan tidak akan dipanggil karena Kaisang bergabung dengan PSI. Sebaliknya, kadernya tersebut juga telah mengklarifikasi bahwa ia tidak bisa melarang anaknya bergabung dengan PSI. Lebih lanjut, Dedi meminta masyarakat tidak melanjutkan polemik bergabungnya Kaisang ke PSI. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengaku memberikan restu kepada Kaisang terkait apa yang menjadi pilihannya. Ia pun menegaskan tidak akan ikut campur masalah anaknya apabila sudah berumah tangga. Menurutnya, pilihan anak yang sudah memiliki keluarga sendiri menjadi tanggung jawab mereka sendiri seutuhnya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Isyana Bagus Oka menyatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep telah resmi berstatus sebagai anggota PSI. Hal ini disampaikan Isyana menyusul penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI untuk Kaisang di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September. Ia mengungkapkan bahwa Kaisang tidak mendapatkan jabatan apapun di DPP PSI. Saat ini, menurut Isyana, status Kaisang masih sebagai anggota biasa. Terakhir, Isyana mengatakan bergabungnya Kaisang bakal meningkatkan semangat kader PSI mengarungi pemilihan umum atau pemilu 2024. Adapun kartu tanda anggota atau KTA PSI diserahkan oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaisang Pangarep. Dalam acara ini, terlihat ada istri Kaisang Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Julianti. Kaisang Pangarep mengatakan PSI dipilihnya karena memiliki kesamaan visi dan misi yang
sama dengannya. Langkah politiknya ini juga berdasarkan diskusi dengan istrinya selaku keluarga intinya dan juga pendaftaran sebagai anggota yang dilakukan pada pekan lalu. Kaisang pun berharap dirinya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaisang. Sebaliknya PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai keputusan Kaisang masuk menjadi kader PSI. Baginya ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Terlebih Dedi menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedi pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni Alam dibanding memikirkan keputusan Kaisang masuk ke PSI. Diketahui Kaisang resmi menjadi anggota PSI sejak hari ini Sabtu 23 September selesai mendapat kartu tanda anggota atau KTA. Penyerahan KTA PSI diberikan secara simbolik oleh Ketua Umum Giring Ganesa di kediaman Presiden Jokowi yang ada di Solo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per hari ini, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Merespons hal tersebut, pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan berbagai dugaan mencuat terkait hal itu. Satu di antaranya mengenai permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI di Mahkamah Konstitusi, MK, dan masih berproses hingga saat ini. Permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu diduga merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah kakak dari Kaisang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2024. Terlebih, kata Ujang, saat ini PSI telah mencabut dukungannya dari Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Iya, kita tahu bahwa PSI sudah mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo dan sekarang dekat dengan Prabowo, walaupun PSI belum deklarasi. Artinya bisa saja PSI itu arah dukungannya ke Prabowo, kata Ujang, kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Dan kita tahu juga bahwa PSI ini kan selalu tegak lurus ke Prabowo dan masuknya Kaisang ke PSI itu disiapkan juga jadi Ketua Umum PSI. Nah, ujung-ujung dari itu ya bisa saja bahwa dukungan Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Dengan skema Capres, bisa saja Prabowo dengan Gibran kalau nanti MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, ucapnya. Meski demikian, Ujang mengatakan agar tetap menunggu putusan MK terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu keputusan MK-nya. Kalau memenuhi syarat berarti memang sudah skenario, desain dari kelompok tertentulah, kira-kira gitu, kata Ujang. Alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang. Kita tambah kekuatan baru. Bro Kaisang luar biasa. Tadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, cuma bercanda-bercanda aja. Jadi itu kan spirit PSI ya, bahwa kita politik melayani, tapi juga dengan santai. Kepemimpinannya lebih bagus sudah akan diserahkan atau gimana? Nanti itu sekarang baru happy kita kasih itu dulu. Estafet. Di dalam apa aja yang diobrolin Mas, agak lama juga tadi kan? Ngomongin tentang beli baju, kok gayanya sekarang makin keren, kok parfumnya sama kayak parfumnya saya, gitu aja, nggak tahu berapa. Oke, makasih. Terdaftarnya di Jakarta apa di Solo, Mas Kaisang? Jakarta ya. Seminggu yang lalu ya. Resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha pada Sabtu 23 September di Kota Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin, yang akan melaporkan informasi lengkapnya kepada Anda. Halo Sobat Siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Tribuners.
Jadi tadi secara simbolik friendship card PSI, jadi itu kartu anggota PSI sudah diserahkan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha ke Kaisang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari pada hari ini. Dan Kaisang mengaku sudah lama mengenal para tokoh di partai berlambang mawar ini, termasuk dengan Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya, termasuk dengan stand up komedian William, kemudian Mongol juga. Dan ia juga mengaku sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Dan komunikasi itulah yang menjadi cikal bakal gagasan untuk bergabung menjadi anggota partai berlambang mawar tersebut. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengaku bergembira dengan anggota baru ini, dan inilah sosok yang menjadi sosok si mawar yang kemarin sempat ditampilkan di Instagram PSI. Dan Grace juga mengaku senang dengan persahabatan yang dijalin dengan putra bungsu Presiden Jokowi Dodo tersebut. Begitu. Terima kasih. Oke, Ahmad, bisa dijelaskan apakah dengan Kaisang masuk atau bergabung ke PSI ini sudah diketahui langkah selanjutnya dari Kaisang, karena beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Apakah tadi juga cukup dijelaskan langkah selanjutnya dari Kaisang? Tadi sudah ditanyakan dan Kaisang menjelaskan kalau dia sekarang fokus menjadi anggota dulu. Jadi untuk Pilkada Depok nanti dia juga akan berembuk dan mengajukan siapa nanti tokoh yang akan diajukan dari PSI begitu. Oke, baik. Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak PDIP mengingat keluarga besar dari Kaisang, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan juga Bobi Nasution bergabung dengan PDIP, dan ada aturan bahwa PDIP harus satu partai. Apakah sejauh ini ada respons terbaru dari PDIP? Dari PDIP belum ada respon terkait dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Dan memang benar bahwa di PDIP ada aturan satu keluarga harus satu partai. Tadi juga sudah ditanyakan ke Kaisang dan Kaisang menjawab bahwa keluarganya sekarang hanya dengan istrinya Erina Guntoro, dan menurut dia itu sudah cukup dan tidak ada masalah dengan dia bergabung sebagai anggota PSI sekarang. Oke. Baik, terima kasih Ahmad Syarifuddin Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. News bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Kaisang Pangarep telah resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kartu tanda anggota atau KTA telah diserahkan ke kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah penyerahan tersebut, Kaisang kemudian menjawab tentang aturan PDIP, yakni satu keluarga, satu partai. Menurutnya, ia dengan Jokowi dan Gibran sudah beda kartu keluarga, sehingga aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Kaisang menjawabnya sambil berulang kali menunjuk Erina Gudono sebagai sang istri. Peresmian masuknya Kaisang menjadi anggota PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Tampak istri Kaisang, Erina Gudono, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni hadir dalam acara tersebut. Maju mas, kejauhan mas, breaknya mas. Mundur. Maju ke sih, majunya kalian atau majunya? Majunya Mas Kaisang. Oke, baik. Pertama, terima kasih atas kedatangan semua rekan media pada siang hari ini.
mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Muhorot Party kan. Mas, pilihan apa Mawar ini sendiri apa karena simbol ada bangsa Mawar atau bagaimana? Terakhir kapan Mas doanya ke Mas Gibran? Sebelum masuk Itu pun bahas persis. Mas Kaisang. Perkembangannya beda Pak. Pemirsa, demikian informasi live update siang hari ini. Kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Berikut untuk Anda. Isu bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Isu berhembus seusai Partai Solidaritas Indonesia PSI mengunggah audio visual yang mirip Kaisang Pangarep di media sosialnya. Bahkan Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo menyatakan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung dengan partainya. Yogo pun mengakui Kaisang Pangarep adalah sosok yang membanggakan bagi anak muda untuk bergabung bersama partai berisi anak muda tersebut. Yogo klaim dalam waktu dekat akan ada penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI kepada Kaisang Pangarep. Tetapi Yogo masih merahasiakan momentum tersebut. Demikian sampai saat ini DPP PSI belum memberikan keterangan yang jelas terkait langkah politik Kaisang Pangarep. Menanggapi kabar sang putra bergabung PSI, Presiden Joko Widodo mengaku tak melarang apapun langkah yang diambil Kaisang. Jokowi menceritakan selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan bisa dikekang. Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaisang Pangarep sudah meminta restu sebelum bergabung ke PSI. PDIP pun menunjukkan perubahan sikap terkait keputusan Kaisang. Pada Januari 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka diri jika Kaisang Pangarep bergabung ke Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Namun setelah unggahan di PSI, Hasto tampak enggan membahas sikap politik Kaisang. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan Kaisang Pangarep bukan lagi keluarga inti Joko Widodo. Sebab Kaisang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga atau KK sendiri. Dengan demikian, PDIP tak bisa melarangnya bergabung ke partai politik atau parpol lain. Sebelumnya, beberapa elit PDIP menekankan bahwa ada aturan dalam partai mereka mengenai satu keluarga harus berada pada partai yang sama. Dengan kata lain, tak boleh berbeda partai. Sebagai contoh, apabila sang ayah kader PDIP, maka anaknya juga harus gabung dengan PDIP jika hendak terjun ke dunia politik praktis. Saya kan sudah sering menyampaikan, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya, biasa di dalam. Terima kasih. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus menyoroti bergabungnya anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ke PSI. Menurutnya, PDIP tak bisa memanggil Jokowi yang dinilai gagal meyakinkan anaknya untuk bergabung dengan partainya. Hal itu disampaikan oleh Dedi dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 23 September 2023. Dedi menyebut bahwa PDIP tak bisa memanggil Jokowi sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang presiden. Meski begitu, pihaknya akan melihat terkait tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan partainya. Dedi menilai Presiden Jokowi telah mengerti aturan PDIP yang tidak boleh ada satu keluarga berbeda partai politik.
Apalagi mantan wali kota Surakarta itu merupakan petugas parpol yang terbaik. Oleh karena itu, ia menilai Presiden Jokowi dipastikan tidak akan dipanggil karena Kaisang bergabung dengan PSI. Sebaliknya, kadernya tersebut juga telah mengklarifikasi bahwa ia tidak bisa melarang anaknya bergabung dengan PSI. Lebih lanjut, Dedi meminta masyarakat tidak melanjutkan polemik bergabungnya Kaisang ke PSI. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengaku memberikan restu kepada Kaisang terkait apa yang menjadi pilihannya. Ia pun menegaskan tidak akan ikut campur masalah anaknya apabila sudah berumah tangga. Menurutnya, pilihan anak yang sudah memiliki keluarga sendiri menjadi tanggung jawab mereka sendiri seutuhnya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Isyana Bagus Oka menyatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep telah resmi berstatus sebagai anggota PSI. Hal ini disampaikan Isyana menyusul penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI untuk Kaisang di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September. Ia mengungkapkan bahwa Kaisang tidak mendapatkan jabatan apapun di DPP PSI. Saat ini, menurut Isyana, status Kaisang masih sebagai anggota biasa. Terakhir, Isyana mengatakan bergabungnya Kaisang bakal meningkatkan semangat kader PSI mengarungi pemilihan umum atau pemilu 2024. Adapun kartu tanda anggota atau KTA PSI diserahkan oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaisang Pangarep. Dalam acara ini, terlihat ada istri Kaisang Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Julianti. Kaisang Pangarep mengatakan PSI dipilihnya karena memiliki kesamaan visi dan misi yang sama dengannya. Langkah politiknya ini juga berdasarkan diskusi dengan istrinya selaku keluarga intinya dan juga pendaftaran sebagai anggota yang dilakukan pada pekan lalu. Kaisang pun berharap dirinya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaisang. Sebaliknya, PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan baca pres Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai keputusan Kaisang masuk menjadi kader PSI. Baginya ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yakni memenangkan Ganjar menjadi baca pres. Terlebih, Dedi menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh baca pres lainnya. Pasalnya, istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedi pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni Alam dibanding memikirkan keputusan Kaisang masuk ke PSI. Diketahui Kaisang resmi menjadi anggota PSI sejak hari ini Sabtu 23 September selesai mendapat kartu tanda anggota atau KTA. Penyerahan KTA PSI diberikan secara simbolik oleh Ketua Umum Giring Ganesha di kediaman Presiden Jokowi yang ada di Solo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per hari ini, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Merespons hal tersebut, pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan berbagai dugaan mencuat terkait hal itu. Satu di antaranya mengenai permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI di Mahkamah Konstitusi, MK, dan masih berproses hingga saat ini. Permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu diduga merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah kakak dari Kaisang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2024. Terlebih, kata Ujang, saat ini PSI telah mencabut dukungannya dari Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Ya, kita tahu bahwa PSI sudah mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo dan sekarang dekat dengan Prabowo, walaupun PSI belum deklarasi. Artinya bisa saja PSI itu arah dukungannya ke Prabowo, kata Ujang, kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Dan kita tahu juga bahwa PSI ini kan selalu tegak lurus ke Prabowo dan masuknya Kaisang ke PSI itu disiapkan juga jadi Ketua Umum PSI. Nah, ujung-ujung dari itu ya bisa saja bahwa dukungan Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Dengan skema Capres, bisa saja Prabowo dengan Gibran kalau nanti MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, ucapnya. Meski demikian, Ujang mengatakan agar tetap menunggu putusan MK terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu keputusan MK-nya.
Kalau memenuhi syarat berarti memang sudah skenario, desain dari kelompok tertentulah, kira-kira gitu, kata Ujang. Alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang bertambah kekuatan baru. Bro Kaisang luar biasa. Jadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, cuma bercanda-bercanda aja. Jadi ya itu kan spirit PSI ya, bahwa kita politik melayani, tapi juga dengan santai. Kepentingannya sebagai sudah akan diserahkan atau gimana? Nanti itu Sekarang baru happy kita kasih itu dulu. Estafet. di dalam apa aja yang diobrolin Mas, agak lama juga tadi kan. Ngomongin tentang beli baju, kok gayanya sekarang makin keren, kok parfumnya sama kayak parfumnya saya, gitu aja, nggak terlalu berat. Oke, makasih. Terdaftarnya di Jakarta apa di Solo, Mas Kaisang? Jakarta. Ya. Seminggu yang lalu. Ya. Resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha pada Sabtu 23 September di Kota Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin, yang akan melaporkan informasi lengkapnya kepada Anda. Halo Sobat Siang, Ahmad. Ya, selamat siang Tribunas. Jadi tadi secara simbolik friendship card PSI, jadi itu kartu anggota PSI sudah diserahkan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha ke Kaisang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari pada hari ini. Dan Kaisang mengaku sudah lama mengenal para tokoh di partai berlambang mawar ini, termasuk dengan Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya, termasuk dengan stand-up komedian William, kemudian Mongo juga. Dan ia juga mengaku sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antoni, dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Dan komunikasi itulah yang menjadi cikal bakal gagasan untuk bergabung menjadi anggota partai berlambang mawar tersebut. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengaku bergembira dengan anggota baru ini, dan inilah sosok yang menjadi sosok si Mawar yang kemarin sempat ditampilkan di Instagram PSI. Dan Grace juga mengaku senang dengan persahabatan yang dijalin dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Begitu. Terima kasih. Oke, Ahmad, bisa dijelaskan apakah dengan Kaisang masuk atau bergabung ke PSI ini sudah diketahui langkah selanjutnya dari Kaisang, karena beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Apakah tadi juga untuk dijelaskan langkah selanjutnya dari Kaisang? Tadi sudah ditanyakan dan Kaisang menjelaskan kalau dia sekarang fokus menjadi anggota dulu. Jadi untuk Pilkada Depok nanti dia juga akan berembuk dan mengajukan siapa nanti tokoh yang akan diajukan dari PSI, begitu. Oke, baik. Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak PDIP mengingat keluarga besar dari Kaisang, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan juga Bobi Nasution bergabung dengan PDIP, dan ada aturan bahwa PDIP harus satu partai. Apakah sejauh ini ada respons terbaru dari PDIP? Dari PDIP belum ada respon terkait dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Dan memang benar bahwa di PDIP ada aturan satu keluarga harus satu partai. Tadi juga sudah ditanyakan ke Kaisang dan Kaisang menjawab bahwa keluarganya sekarang hanya dengan istrinya Erina Guntoro, dan menurut dia itu sudah cukup dan tidak ada masalah dengan dia bergabung sebagai anggota PSI sekarang. Oke.
Baik, terima kasih Ahmad Syarifuddin Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Breaking News bersama saya Ratu Sejati. Saudara Kaisang Pangarep telah resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kartu tanda anggota atau KTA telah diserahkan ke kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah penyerahan tersebut, Kaisang kemudian menjawab tentang aturan PDIP, yakni satu keluarga, satu partai. Menurutnya, ia dengan Jokowi dan Gibran sudah beda kartu keluarga sehingga aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Kaisang menjawabnya sambil berulang kali menunjuk Erina Gudono sebagai sang istri. Peresmian masuknya Kaisang menjadi anggota PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Tampak istri Kaisang, Erina Gudono, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina, Raja Juli Antoni, hadir dalam acara tersebut. Maju mas. Kejauhan mas baiknya mas. Mundur. Maju ke sini. Majunya kalian atau majunya? Majunya Mas Kaisang. Ajun menurut kamera Indonesia Bapak. Oke, baik. Pertama, terima kasih atas kedatangan semua rekan media pada siang hari ini. Mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Forward Party kan. Mas, pilihan apa mawar ini sendiri apa karena simbol ada bautrasi mawar atau bagaimana? Terakhir kapan Mas doanya ke Mas Gibran? Sebelum masuk Itu pun bahas persis. Mas Kaisang. Undangannya beda Pak. Pemirsa, demikian informasi live update siang hari ini. Kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Berikut untuk Anda. Isu bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Isu berhembus seusai Partai Solidaritas Indonesia PSI mengunggah audio visual yang mirip Kaisang Pangarep di media sosialnya. Bahkan Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo menyatakan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung dengan partainya. Yogo pun mengakui Kaisang Pangarep adalah sosok yang membanggakan bagi anak muda untuk bergabung bersama partai berisi anak muda tersebut. Yogo klaim dalam waktu dekat akan ada penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI kepada Kaisang Pangarep. Tetapi Yogo masih merahasiakan momentum tersebut. Demikian sampai saat ini DPP PSI belum memberikan keterangan yang jelas terkait langkah politik Kaisang Pangarep. Menanggapi kabar sang putra bergabung PSI, Presiden Joko Widodo mengaku tak melarang apapun langkah yang diambil Kaisang. Jokowi menceritakan selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan bisa dikekang. Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaisang Pangarep sudah meminta restu sebelum bergabung ke PSI. PDIP pun menunjukkan perubahan sikap terkait keputusan Kaisang. Pada Januari 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka diri jika Kaisang Pangarep bergabung ke Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Namun setelah unggahan di PSI, Hasto tampak enggan membahas sikap politik Kaisang. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan Kaisang Pangarep bukan lagi keluarga inti Joko Widodo. Sebab Kaisang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga atau KK sendiri. Dengan demikian, PDIP tak bisa melarangnya bergabung ke partai politik atau parpol lain. Sebelumnya, beberapa elit PDIP menekankan bahwa ada aturan dalam partai mereka mengenai satu keluarga harus berada pada partai yang sama. Dengan kata lain, tak boleh berbeda partai. Sebagai contoh, apabila sang ayah kader PDIP, maka anaknya juga harus gabung dengan PDIP jika hendak terjun ke dunia politik praktis.
Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai Ya, PSI? biasa di dalam. Terima kasih. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus menyoroti bergabungnya anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep ke PSI. Menurutnya, PDIP tak bisa memanggil Jokowi yang dinilai gagal meyakinkan anaknya untuk bergabung dengan partainya. Hal itu disampaikan oleh Dedi dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 23 September 2023. Dedi menyebut bahwa PDIP tak bisa memanggil Jokowi sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang presiden. Meski begitu, pihaknya akan melihat terkait tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan partainya. Dedi menilai Presiden Jokowi telah mengerti aturan PDIP yang tidak boleh ada satu keluarga berbeda partai politik. Apalagi mantan wali kota Surakarta itu merupakan petugas parpol yang terbaik. Oleh karena itu, ia menilai Presiden Jokowi dipastikan tidak akan dipanggil karena Kaesang bergabung dengan PSI. Sebaliknya, kadernya tersebut juga telah mengklarifikasi bahwa ia tidak bisa melarang anaknya bergabung dengan PSI. Lebih lanjut, Dedi meminta masyarakat tidak melanjutkan polemik bergabungnya Kaesang ke PSI. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengaku memberikan restu kepada Kaesang terkait apa yang menjadi pilihannya. Ia pun menegaskan tidak akan ikut campur masalah anaknya apabila sudah berumah tangga. Menurutnya, pilihan anak yang sudah memiliki keluarga sendiri menjadi tanggung jawab mereka sendiri seutuhnya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Isyana Bagus Oka menyatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep telah resmi berstatus sebagai anggota PSI. Hal ini disampaikan Isyana menyusul penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI untuk Kaesang di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September. Ia mengungkapkan bahwa Kaesang tidak mendapatkan jabatan apapun di DPP PSI. Saat ini, menurut Isyana, status Kaesang masih sebagai anggota biasa. Terakhir, Isyana mengatakan bergabungnya Kaesang bakal meningkatkan semangat kader PSI mengarungi pemilihan umum atau pemilu 2024. Adapun kartu tanda anggota atau KTA PSI diserahkan oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaesang Pangarep. Dalam acara ini, terlihat ada istri Kaesang Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Julianti. Kaesang Pangarep mengatakan PSI dipilihnya karena memiliki kesamaan visi dan misi yang sama dengannya. Langkah politiknya ini juga berdasarkan diskusi dengan istrinya selaku keluarga intinya dan juga pendaftaran sebagai anggota yang dilakukan pada pekan lalu. Kaesang pun berharap dirinya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaesang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaesang. Sebaliknya, PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai keputusan Kaesang masuk menjadi kader PSI. Baginya ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Terlebih, Dedi menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya, istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedi pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni Alam dibanding memikirkan keputusan Kaesang masuk ke PSI. Diketahui Kaesang resmi menjadi anggota PSI sejak hari ini Sabtu 23 September selesai mendapat kartu tanda anggota atau KTA. Penyerahan KTA PSI diberikan secara simbolik oleh Ketua Umum Giring Ganesha di kediaman Presiden Jokowi yang ada di Solo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per hari ini,
Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Merespons hal tersebut, pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan berbagai dugaan mencuat terkait hal itu. Satu di antaranya mengenai permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI di Mahkamah Konstitusi, MK, dan masih berproses hingga saat ini. Permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu diduga merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah kakak dari Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2024. Terlebih, kata Ujang, saat ini PSI telah mencabut dukungannya dari Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Kita tahu bahwa PSI sudah mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo dan sekarang dekat dengan Prabowo, walaupun PSI belum deklarasi. Artinya bisa saja PSI itu arah dukungannya ke Prabowo, kata Ujang, kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Dan kita tahu juga bahwa PSI ini kan selalu tegak lurus ke Prabowo dan masuknya Kaesang ke PSI itu disiapkan juga jadi ketua umum PSI. Nah, ujung-ujung dari itu bisa saja bahwa dukungan Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Dengan skema Capres, bisa saja Prabowo dengan Gibran kalau nanti MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, ucapnya. Meski demikian, Ujang mengatakan agar tetap menunggu putusan MK terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu keputusan MK-nya. Kalau memenuhi syarat berarti memang sudah skenario, desain dari kelompok tertentulah, kira-kira gitu, kata Ujang. Alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang bertambah kekuatan baru. Doa Kaesang luar biasa. Jadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, cuma bercanda-bercanda aja. Jadi itu kan spirit PSI ya, bahwa kita politik melayani, tapi juga dengan santai. Kepemimpinannya satu lagi sudah akan diserahkan atau gimana? Nanti itu sekarang baru happy kita ngasih itu dulu. Estafet. Di dalam apa aja yang diobrolin Mas, agak lama juga tadi kan? Ngomongin tentang beli baju, kok gayanya sekarang makin keren, kok parfumnya sama kayak parfumnya saya, gitu aja, nggak tahu berapa. Oke, makasih. Terdaftarnya di Jakarta apa di Solo, Mas Kaesang? Jakarta ya. Seminggu yang lalu ya. Resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha pada Sabtu 23 September di Kota Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin, yang akan melaporkan informasi lengkapnya kepada Anda. Halo selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Tribuners. Jadi tadi secara simbolik friendship card PSI, jadi itu kartu anggota PSI sudah diserahkan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha ke Kaesang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari pada hari ini. Dan Kaesang mengaku sudah lama mengenal para tokoh di partai berlambang mawar ini, termasuk dengan Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya, termasuk dengan stand-up komedian William, kemudian Mongol juga. Dan ia juga mengaku sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antoni, dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Dan komunikasi itulah yang menjadi cikal bakal gagasan untuk bergabung menjadi anggota partai berlambang mawar tersebut. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengaku bergembira dengan anggota baru ini, dan inilah sosok yang menjadi sosok si Mawar yang kemarin sempat ditampilkan di Instagram PSI. Dan Grace juga mengaku senang dengan persahabatan yang dijalin dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Begitu, terima kasih. Oke, Ahmad, bisa dijelaskan
apakah dengan langkah Kaisang masuk atau bergabung ke PSI ini sudah diketahui langkah selanjutnya dari Kaisang, karena beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Apakah tadi juga cukup dijelaskan dengan langkah selanjutnya dari Kaisang? Tadi sudah ditanyakan dan Kaisang menjelaskan kalau dia sekarang fokus menjadi anggota dulu. Jadi untuk Pilkada Depok nanti dia juga akan berembuk dan mengajukan siapa nanti tokoh yang akan diajukan dari PSI begitu. Oke, baik. Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak PDIP mengingat keluarga besar dari Kaisang, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan juga Bobi Nasution bergabung dengan PDIP, dan ada aturan bahwa PDIP harus satu partai. Apakah sejauh ini ada respons terbaru dari PDIP? Dari PDIP belum ada respon terkait dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Dan memang benar bahwa di PDIP ada aturan satu keluarga harus satu partai. Tadi juga sudah ditanyakan ke Kaisang dan Kaisang menjawab bahwa keluarganya sekarang hanya dengan istrinya Erina Guntoro, dan menurut dia itu sudah cukup dan tidak ada masalah dengan dia bergabung sebagai anggota PSI sekarang. Oke. Baik, terima kasih Ahmad Syarifuddin Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Di News bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Kaisang Pangarep telah resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kartu tanda anggota atau KTA telah diserahkan ke kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah penyerahan tersebut, Kaisang kemudian menjawab tentang aturan PDIP, yakni satu keluarga, satu partai. Menurutnya, ia dengan Jokowi dan Gibran sudah beda kartu keluarga, sehingga aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Kaisang menjawabnya sambil berulang kali menunjuk Erina Gudono sebagai sang istri. Peresmian masuknya Kaisang menjadi anggota PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Tampak istri Kaisang, Erina Gudono, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni hadir dalam acara tersebut. Maju mas, kejauhan mas piknya mas. Majunya kalian atau majunya Mas Kaisang. Arjun menurut kamera menurut bisa Bapak. Oke, baik. Pertama, terima kasih atas kedatangan semua rekan media pada siang hari ini. Kita juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Muhorot Party kan. Mas, pilihan apa Mawar ini sendiri apa karena simbol ada bapakasi Mawar atau bagaimana? Terakhir kapan WA-nya ke Mas Gibran? Sebelum masuk Itu pun bahas persis. Mas Kaisang. Undangannya beda Pak. Pemirsa, demikian informasi live update siang hari ini. Kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Berikut untuk Anda. Isu bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Isu berhembus seusai Partai Solidaritas Indonesia PSI mengunggah audio visual yang mirip Kaisang Pangarep di media sosialnya. Bahkan Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo menyatakan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung dengan partainya. Yogo pun mengakui Kaisang Pangarep adalah sosok yang membanggakan bagi anak muda untuk bergabung bersama partai berisi anak muda tersebut.
Yogo klaim dalam waktu dekat akan ada penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI kepada Kaisang Pangarep. Tetapi Yogo masih merahasiakan momentum tersebut. Demikian sampai saat ini DPP PSI belum memberikan keterangan yang jelas terkait langkah politik Kaisang Pangarep. Menanggapi kabar sang putra bergabung PSI, Presiden Joko Widodo mengaku tak melarang apapun langkah yang diambil Kaisang. Jokowi menceritakan selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan bisa dikekang. Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaisang Pangarep sudah meminta restu sebelum bergabung ke PSI. PDIP pun menunjukkan perubahan sikap terkait keputusan Kaisang. Pada Januari 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka diri jika Kaisang Pangarep bergabung ke Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Namun setelah unggahan di PSI, Hasto tampak enggan membahas sikap politik Kaisang. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan Kaisang Pangarep bukan lagi keluarga inti Joko Widodo. Sebab Kaisang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga atau KK sendiri. Dengan demikian, PDIP tak bisa melarangnya bergabung ke partai politik atau parpol lain. Sebelumnya, beberapa elit PDIP menekankan bahwa ada aturan dalam partai mereka mengenai satu keluarga harus berada pada partai yang sama. Dengan kata lain, tak boleh berbeda partai. Sebagai contoh, apabila sang ayah kader PDIP, maka anaknya juga harus gabung dengan PDIP jika hendak terjun ke dunia politik praktis. Saya kan sudah sering menyampaikan, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya, biasa di dalam. Terima kasih. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus menyoroti bergabungnya anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ke PSI. Menurutnya, PDIP tak bisa memanggil Jokowi yang dinilai gagal meyakinkan anaknya untuk bergabung dengan partainya. Hal itu disampaikan oleh Dedi dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 23 September 2023. Dedi menyebut bahwa PDIP tak bisa memanggil Jokowi sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang presiden. Meski begitu, pihaknya akan melihat terkait tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan partainya. Dedi menilai Presiden Jokowi telah mengerti aturan PDIP yang tidak boleh ada satu keluarga berbeda partai politik. Apalagi mantan wali kota Surakarta itu merupakan petugas parpol yang terbaik. Oleh karena itu, ia menilai Presiden Jokowi dipastikan tidak akan dipanggil karena Kaisang bergabung dengan PSI. Sebaliknya, kadernya tersebut juga telah mengklarifikasi bahwa ia tidak bisa melarang anaknya bergabung dengan PSI. Lebih lanjut, Dedi meminta masyarakat tidak melanjutkan polemik bergabungnya Kaisang ke PSI. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengaku memberikan restu kepada Kaisang terkait apa yang menjadi pilihannya. Ia pun menegaskan tidak akan ikut campur masalah anaknya apabila sudah berumah tangga. Menurutnya, pilihan anak yang sudah memiliki keluarga sendiri menjadi tanggung jawab mereka sendiri seutuhnya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Isyana Bagus Oka menyatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep telah resmi berstatus sebagai anggota PSI. Hal ini disampaikan Isyana menyusul penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI untuk Kaisang di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September. Ia mengungkapkan bahwa Kaisang tidak mendapatkan jabatan apapun di DPP PSI. Saat ini, menurut Isyana, status Kaisang masih sebagai anggota biasa. Terakhir, Isyana mengatakan bergabungnya Kaisang bakal meningkatkan semangat kader PSI mengarungi pemilihan umum atau pemilu 2024. Adapun kartu tanda anggota atau KTA PSI diserahkan oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaisang Pangarep. Dalam acara ini, terlihat ada istri Kaisang Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Julianti. Kaisang Pangarep mengatakan PSI dipilihnya karena memiliki kesamaan visi dan misi yang sama dengannya.
Langkah politiknya ini juga berdasarkan diskusi dengan istrinya selaku keluarga intinya dan juga pendaftaran sebagai anggota yang dilakukan pada pekan lalu. Kaisang pun berharap dirinya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaisang. Sebaliknya PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan baca pres Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai keputusan Kaisang masuk menjadi kader PSI. Baginya ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yakni memenangkan Ganjar menjadi baca pres. Terlebih Dedi menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh baca pres lainnya. Pasalnya istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedi pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni Alam dibanding memikirkan keputusan Kaisang masuk ke PSI. Diketahui Kaisang resmi menjadi anggota PSI sejak hari ini Sabtu 23 September selesai mendapat kartu tanda anggota atau KTA. Penyerahan KTA PSI diberikan secara simbolik oleh Ketua Umum Giring Ganesa di kediaman Presiden Jokowi yang ada di Solo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per hari ini, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Merespons hal tersebut, pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan berbagai dugaan mencuat terkait hal itu. Satu di antaranya mengenai permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI di Mahkamah Konstitusi, MK, dan masih berproses hingga saat ini. Permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu diduga merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah kakak dari Kaisang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2024. Terlebih, kata Ujang, saat ini PSI telah mencabut dukungannya dari Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Ya, kita tahu bahwa PSI sudah mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo dan sekarang dekat dengan Prabowo, walaupun PSI belum deklarasi. Artinya bisa saja PSI itu arah dukungannya ke Prabowo, kata Ujang, kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Dan kita tahu juga bahwa PSI ini kan selalu tegak lurus ke Prabowo dan masuknya Kaisang ke PSI itu disiapkan juga jadi Ketua Umum PSI. Nah, ujung-ujung dari itu ya bisa saja bahwa dukungan Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Dengan skema Capres, bisa saja Prabowo dengan Gibran kalau nanti MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, ucapnya. Meski demikian, Ujang mengatakan agar tetap menunggu putusan MK terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu keputusan MK-nya. Kalau memenuhi syarat berarti memang sudah skenario, desain dari kelompok tertentulah, kira-kira gitu, kata Ujang. Alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang bertambah kekuatan baru. Untuk Kaisang luar biasa. Jadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, cuma bercanda-bercanda aja. Jadi itu kan spirit PSI ya, bahwa kita politik melayani, tapi juga dengan santai. Kepemimpinannya sebagai sudah akan diserahkan atau gimana? Nanti itu sekarang baru happy kita kasih itu dulu. Estafet. Di dalam apa aja yang diobrolin Mas, agak lama juga tadi kan. Ngomongin tentang beli baju, kok gayanya sekarang makin keren, kok parfumnya sama kayak parfumnya saya, gitu aja nggak terlalu berat. Oke, makasih. Terdaftarnya di Jakarta apa di Solo, Mas Kaisang? Jakarta. Ya. Seminggu yang lalu. Ya. Resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha pada Sabtu 23 September di Kota Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin yang akan melaporkan informasi lengkapnya kepada Anda. Halo Sobat Siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Tribunas. Jadi tadi secara simbolik friendship card PSI,
Jadi itu kartu anggota PSI sudah diserahkan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha ke Kaisang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari pada hari ini. Dan Kaisang mengaku sudah lama mengenal para tokoh di partai berlambang mawar ini, termasuk dengan Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya, termasuk dengan stand-up komedian William, kemudian Mongo juga. Dan ia juga mengaku sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Dan komunikasi itulah yang menjadi cikal bakal gagasan untuk bergabung menjadi anggota partai berlambang mawar tersebut. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengaku bergembira dengan anggota baru ini, dan inilah sosok yang menjadi sosok si mawar yang kemarin sempat ditampilkan di Instagram PSI. Dan Grace juga mengaku senang dengan persahabatan yang dijalin dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Begitu. Terima kasih. Oke, Ahmad, bisa dijelaskan apakah dengan Kaisang masuk atau bergabung ke PSI ini sudah diketahui langkah selanjutnya dari Kaisang, karena beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Apakah tadi juga cukup dijelaskan langkah selanjutnya dari Kaisang? Tadi sudah ditanyakan dan Kaisang menjelaskan kalau dia sekarang fokus menjadi anggota dulu. Jadi untuk Pilkada Depok nanti dia juga akan berembuk dan mengajukan siapa nanti tokoh yang akan diajukan dari PSI begitu. Oke, baik. Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak PDIP mengingat keluarga besar dari Kaisang, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan juga Bobi Nasution bergabung dengan PDIP, dan ada aturan bahwa PDIP harus satu partai. Apakah sejauh ini ada respons terbaru dari PDIP? Dari PDIP belum ada respon terkait dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Dan memang benar bahwa di PDIP ada aturan satu keluarga harus satu partai. Tadi juga sudah ditanyakan ke Kaisang dan Kaisang menjawab bahwa keluarganya sekarang hanya dengan istrinya Erina Guntoro, dan menurut dia itu sudah cukup dan tidak ada masalah dengan dia bergabung sebagai anggota PSI sekarang. Oke. Baik, terima kasih Ahmad Syarifuddin Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. News bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Kaisang Pangarep telah resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kartu tanda anggota atau KTA telah diserahkan ke kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah penyerahan tersebut, Kaisang kemudian menjawab tentang aturan PDIP, yakni satu keluarga, satu partai. Menurutnya, ia dengan Jokowi dan Gibran sudah beda kartu keluarga, sehingga aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Kaisang menjawabnya sambil berulang kali menunjuk Erina Gudono sebagai sang istri. Peresmian masuknya Kaisang menjadi anggota PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Tampak istri Kaisang, Erina Gudono, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni hadir dalam acara tersebut. Maju mas, kejauhan mas, baiknya mas. Mundur. Maju ke sini, majunya kalian atau majunya Mas Kaisang. Arjun menurut kamera menurut bisa bapak. Oke, baik. Pertama, terima kasih atas kedatangan semua rekan media pada siang hari ini. Kita juga punya kompetensi juga
dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa, itu Mufarat Party kan. Mas, pilihan apa mawar ini sendiri apa karena simbol ada operasi mawar atau bagaimana? Terakhir kapan Mas doanya ke Mas Gibran? Sebelum masuk Itu pun bahas persis. Mas Kaisang. Perkembangannya beda Pak. Pemirsa, demikian informasi live update siang hari ini. Kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024 berikut untuk Anda. Isu bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Isu berhembus seusai Partai Solidaritas Indonesia PSI mengunggah audio visual yang mirip Kaisang Pangarep di media sosialnya. Bahkan Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo menyatakan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung dengan partainya. Yogo pun mengakui Kaisang Pangarep adalah sosok yang membanggakan bagi anak muda untuk bergabung bersama partai berisi anak muda tersebut. Yogo klaim dalam waktu dekat akan ada penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI kepada Kaisang Pangarep. Tetapi Yogo masih merahasiakan momentum tersebut. Demikian sampai saat ini DPP PSI belum memberikan keterangan yang jelas terkait langkah politik Kaisang Pangarep. Menanggapi kabar sang putra bergabung PSI, Presiden Joko Widodo mengaku tak melarang apapun langkah yang diambil Kaisang. Jokowi menceritakan selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan bisa dikekang. Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaisang Pangarep sudah meminta restu sebelum bergabung ke PSI. PDIP pun menunjukkan perubahan sikap terkait keputusan Kaisang. Pada Januari 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka diri jika Kaisang Pangarep bergabung ke Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Namun setelah unggahan di PSI, Hasto tampak enggan membahas sikap politik Kaisang. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan Kaisang Pangarep bukan lagi keluarga inti Joko Widodo, sebab Kaisang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga atau KK sendiri. Dengan demikian, PDIP tak bisa melarangnya bergabung ke partai politik atau parpol lain. Sebelumnya, beberapa elit PDIP menekankan bahwa ada aturan dalam partai mereka mengenai satu keluarga harus berada pada partai yang sama. Dengan kata lain, tak boleh berbeda partai. Sebagai contoh, apabila sang ayah kader PDIP, maka anaknya juga harus gabung dengan PDIP jika hendak terjun ke dunia politik praktis. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya, biasa di dalam. Oke, terima kasih. Mas. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus menyoroti bergabungnya anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ke PSI. Menurutnya, PDIP tak bisa memanggil Jokowi yang dinilai gagal meyakinkan anaknya untuk bergabung dengan partainya. Hal itu disampaikan oleh Dedi dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 23 September 2023. Dedi menyebut bahwa PDIP tak bisa memanggil Jokowi sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang presiden. Meski begitu, pihaknya akan melihat terkait tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan partainya. Dedi menilai Presiden Jokowi telah mengerti aturan PDIP yang tidak boleh ada satu keluarga berbeda partai politik.
Apalagi mantan wali kota Surakarta itu merupakan petugas parpol yang terbaik. Oleh karena itu, ia menilai Presiden Jokowi dipastikan tidak akan dipanggil karena Kaisang bergabung dengan PSI. Sebaliknya, kadernya tersebut juga telah mengklarifikasi bahwa ia tidak bisa melarang anaknya bergabung dengan PSI. Lebih lanjut, Dedi meminta masyarakat tidak melanjutkan polemik bergabungnya Kaisang ke PSI. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengaku memberikan restu kepada Kaisang terkait apa yang menjadi pilihannya. Ia pun menegaskan tidak akan ikut campur masalah anaknya apabila sudah berumah tangga. Menurutnya, pilihan anak yang sudah memiliki keluarga sendiri menjadi tanggung jawab mereka sendiri seutuhnya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Isyana Bagus Oka menyatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep telah resmi berstatus sebagai anggota PSI. Hal ini disampaikan Isyana menyusul penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI untuk Kaisang di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September. Ia mengungkapkan bahwa Kaisang tidak mendapatkan jabatan apapun di DPP PSI. Saat ini menurut Isyana, status Kaisang masih sebagai anggota biasa. Terakhir, Isyana mengatakan bergabungnya Kaisang bakal meningkatkan semangat kader PSI mengarungi pemilihan umum atau pemilu 2024. Adapun kartu tanda anggota atau KTA PSI diserahkan oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaisang Pangarep. Dalam acara ini terlihat ada istri Kaisang Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Julianti. Kaisang Pangarep mengatakan PSI dipilihnya karena memiliki kesamaan visi dan misi yang sama dengannya. Langkah politiknya ini juga berdasarkan diskusi dengan istrinya selaku keluarga intinya dan juga pendaftaran sebagai anggota yang dilakukan pada pekan lalu. Kaisang pun berharap dirinya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaisang. Sebaliknya, PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai keputusan Kaisang masuk menjadi kader PSI. Baginya ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Terlebih, Dedi menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya, istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedi pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni Alam dibanding memikirkan keputusan Kaisang masuk ke PSI. Diketahui Kaisang resmi menjadi anggota PSI sejak hari ini Sabtu 23 September selesai mendapat kartu tanda anggota atau KTA. Penyerahan KTA PSI diberikan secara simbolik oleh Ketua Umum Giring Ganesha di kediaman Presiden Jokowi yang ada di Solo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per hari ini, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Merespons hal tersebut, pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan berbagai dugaan mencuat terkait hal itu. Satu di antaranya mengenai permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI di Mahkamah Konstitusi, MK, dan masih berproses hingga saat ini. Permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu diduga merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah kakak dari Kaisang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2024. Terlebih, kata Ujang, saat ini PSI telah mencabut dukungannya dari Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Ya, kita tahu bahwa PSI sudah mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo dan sekarang dekat dengan Prabowo, walaupun PSI belum deklarasi. Artinya bisa saja PSI itu arah dukungannya ke Prabowo, kata Ujang, kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Dan kita tahu juga bahwa PSI ini kan selalu tegak lurus ke Prabowo dan masuknya Kaisang ke PSI itu disiapkan juga jadi Ketua Umum PSI. Nah, ujung-ujung dari itu ya bisa saja bahwa dukungan Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Dengan skema Capres, bisa saja Prabowo dengan Gibran kalau nanti MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, ucapnya. Meski demikian, Ujang mengatakan agar tetap menunggu putusan MK terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu keputusan MK-nya,
Kalau memenuhi syarat berarti memang sudah skenario, desain dari kelompok tertentulah, kira-kira gitu, kata Ujang. Saya mau bilang, alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang, bertambah kekuatan baru. Bro Kaisang luar biasa. Jadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, cuma bercanda-bercanda aja. Jadi itu kan spirit PSI ya, bahwa kita politik melayani, tapi juga dengan santai. Kepemimpinannya satu bagi sudah akan diserahkan atau gimana? Nanti itu sekarang baru happy kita ngasih itu dulu. Estafet. Di dalam apa aja yang diobrolin Mas, agak lama juga tadi kan? Ngomongin tentang beli baju, kok gayanya sekarang makin keren, kok parfumnya sama kayak parfumnya saya, gitu aja, nggak terlalu berat. Oke, makasih. Terdaftarnya di Jakarta apa di Solo, Mas Kaisang? Jakarta. Ya. Seminggu yang lalu. Ya. Resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha pada Sabtu 23 September di Kota Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin, yang akan melaporkan informasi lengkapnya kepada Anda. Halo Sobat Siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Tribunas. Jadi tadi secara simbolik friendship card PSI, jadi itu kartu anggota PSI sudah diserahkan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha ke Kaisang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari pada hari ini. Dan Kaisang mengaku sudah lama mengenal para tokoh di partai berlambang mawar ini, termasuk dengan Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya, termasuk dengan stand-up komedian William, kemudian Mongol juga. Dan ia juga mengaku sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antoni, dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Dan komunikasi itulah yang menjadi cikal bakal gagasan untuk bergabung menjadi anggota partai berlambang mawar tersebut. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengaku bergembira dengan anggota baru ini, dan inilah sosok yang menjadi sosok si Mawar yang kemarin sempat ditampilkan di Instagram PSI. Dan Grace juga mengaku senang dengan persahabatan yang dijalin dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Begitu. Terima kasih. Oke, Ahmad, bisa dijelaskan apakah dengan Kaisang masuk atau bergabung ke PSI ini sudah diketahui langkah selanjutnya dari Kaisang, karena beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Apakah tadi juga cukup dijelaskan langkah selanjutnya dari Kaisang? Tadi sudah ditanyakan dan Kaisang menjelaskan kalau dia sekarang fokus menjadi anggota dulu. Jadi untuk Pilkada Depok nanti dia juga akan berembuk dan mengajukan siapa nanti tokoh yang akan diajukan dari PSI begitu. Oke, baik. Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak PDIP mengingat keluarga besar dari Kaisang, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan juga Bobi Nasution bergabung dengan PDIP, dan ada aturan bahwa PDIP harus satu partai. Apakah sejauh ini ada respons terbaru dari PDIP? Dari PDIP belum ada respon terkait dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Dan memang benar bahwa di PDIP ada aturan satu keluarga harus satu partai. Tadi juga sudah ditanyakan ke Kaisang dan Kaisang menjawab bahwa keluarganya sekarang hanya dengan istrinya Erina Guntoro, dan menurut dia itu sudah cukup dan tidak ada masalah dengan dia bergabung sebagai anggota PSI sekarang. Oke.
Baik, terima kasih Ahmad Syarifuddin Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Di News bersama saya Ratu Sejati. Saudara Kaisang Pangarep telah resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kartu tanda anggota atau KTA telah diserahkan ke kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah penyerahan tersebut, Kaisang kemudian menjawab tentang aturan PDIP, yakni satu keluarga, satu partai. Menurutnya, ia dengan Jokowi dan Gibran sudah beda kartu keluarga sehingga aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Kaisang menjawabnya sambil berulang kali menunjuk Erina Gudono sebagai sang istri. Peresmian masuknya Kaisang menjadi anggota PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Tampak istri Kaisang, Erina Gudono, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni hadir dalam acara tersebut. Maju mas. Kejauhan mas piknya mas. Mundur. Maju ke sini. Majunya kalian atau majunya? Majunya Mas Kaisang. Arjun merutuk. Kamera merutuk. Bisa Bapak. Oke, baik. Pertama, terima kasih atas kedatangan semua rekan media pada siang hari ini. Kita juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Muhorot Party kan. Mas, pilihan apa Mawar ini sendiri apa karena simbol ada bautrasi Mawar atau bagaimana? Terakhir kapan doanya ke Mas Gibran? Sebelum masuk Itu pun bahas persis. Mas Kaisang. Perkembangannya beda Pak. Pemirsa, demikian informasi live update siang hari ini. Kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Berikut untuk Anda. Isu bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Isu berhembus seusai Partai Solidaritas Indonesia PSI mengunggah audio visual yang mirip Kaisang Pangarep di media sosialnya. Bahkan Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo menyatakan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung dengan partainya. Yogo pun mengakui Kaisang Pangarep adalah sosok yang membanggakan bagi anak muda untuk bergabung bersama partai berisi anak muda tersebut. Yogo klaim dalam waktu dekat akan ada penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI kepada Kaisang Pangarep. Tetapi Yogo masih merahasiakan momentum tersebut. Demikian sampai saat ini DPP PSI belum memberikan keterangan yang jelas terkait langkah politik Kaisang Pangarep. Menanggapi kabar sang putra bergabung PSI, Presiden Joko Widodo mengaku tak melarang apapun langkah yang diambil Kaisang. Jokowi menceritakan selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan bisa dikekang. Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaisang Pangarep sudah meminta restu sebelum bergabung ke PSI. PDIP pun menunjukkan perubahan sikap terkait keputusan Kaisang. Pada Januari 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka diri jika Kaisang Pangarep bergabung ke Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Namun setelah unggahan di PSI, Hasto tampak enggan membahas sikap politik Kaisang. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan Kaisang Pangarep bukan lagi keluarga inti Joko Widodo. Sebab Kaisang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga atau KK sendiri. Dengan demikian, PDIP tak bisa melarangnya bergabung ke partai politik atau parpol lain. Sebelumnya, beberapa elit PDIP menekankan bahwa ada aturan dalam partai mereka mengenai satu keluarga harus berada pada partai yang sama. Dengan kata lain, tak boleh berbeda partai. Sebagai contoh, apabila sang ayah kader PDIP, maka anaknya juga harus gabung dengan PDIP jika hendak terjun ke dunia politik praktis.
Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya, biasa di dalam. Terima kasih. Mas. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus menyoroti bergabungnya anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep ke PSI. Menurutnya, PDIP tak bisa memanggil Jokowi yang dinilai gagal meyakinkan anaknya untuk bergabung dengan partainya. Hal itu disampaikan oleh Dedi dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 23 September 2023. Dedi menyebut bahwa PDIP tak bisa memanggil Jokowi sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang presiden. Meski begitu, pihaknya akan melihat terkait tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan partainya. Dedi menilai Presiden Jokowi telah mengerti aturan PDIP yang tidak boleh ada satu keluarga berbeda partai politik. Apalagi mantan wali kota Surakarta itu merupakan petugas parpol yang terbaik. Oleh karena itu, ia menilai Presiden Jokowi dipastikan tidak akan dipanggil karena Kaesang bergabung dengan PSI. Sebaliknya, kadernya tersebut juga telah mengklarifikasi bahwa ia tidak bisa melarang anaknya bergabung dengan PSI. Lebih lanjut, Dedi meminta masyarakat tidak melanjutkan polemik bergabungnya Kaesang ke PSI. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengaku memberikan restu kepada Kaesang terkait apa yang menjadi pilihannya. Ia pun menegaskan tidak akan ikut campur masalah anaknya apabila sudah berumah tangga. Menurutnya, pilihan anak yang sudah memiliki keluarga sendiri menjadi tanggung jawab mereka sendiri seutuhnya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Isyana Bagus Oka menyatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep telah resmi berstatus sebagai anggota PSI. Hal ini disampaikan Isyana menyusul penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI untuk Kaesang di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September. Ia mengungkapkan bahwa Kaesang tidak mendapatkan jabatan apapun di DPP PSI. Saat ini, menurut Isyana, status Kaesang masih sebagai anggota biasa. Terakhir, Isyana mengatakan bergabungnya Kaesang bakal meningkatkan semangat kader PSI mengarungi pemilihan umum atau pemilu 2024. Adapun kartu tanda anggota atau KTA PSI diserahkan oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaesang Pangarep. Dalam acara ini, terlihat ada istri Kaesang Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Julianti. Kaesang Pangarep mengatakan PSI dipilihnya karena memiliki kesamaan visi dan misi yang sama dengannya. Langkah politiknya ini juga berdasarkan diskusi dengan istrinya selaku keluarga intinya dan juga pendaftaran sebagai anggota yang dilakukan pada pekan lalu. Kaesang pun berharap dirinya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaesang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaesang. Sebaliknya, PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai keputusan Kaesang masuk menjadi kader PSI. Baginya ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Terlebih, Dedi menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya, istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedi pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni Alam dibanding memikirkan keputusan Kaesang masuk ke PSI. Diketahui Kaesang resmi menjadi anggota PSI sejak hari ini Sabtu 23 September selesai mendapat kartu tanda anggota atau KTA. Penyerahan KTA PSI diberikan secara simbolik oleh Ketua Umum Giring Ganesha di kediaman Presiden Jokowi yang ada di Solo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per hari ini,
Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Merespons hal tersebut, pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan berbagai dugaan mencuat terkait hal itu. Satu di antaranya mengenai permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI di Mahkamah Konstitusi, MK, dan masih berproses hingga saat ini. Permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu diduga merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah kakak dari Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2024. Terlebih, kata Ujang, saat ini PSI telah mencabut dukungannya dari Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Ya, kita tahu bahwa PSI sudah mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo dan sekarang dekat dengan Prabowo, walaupun PSI belum deklarasi. Artinya bisa saja PSI itu arah dukungannya ke Prabowo, kata Ujang, kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Dan kita tahu juga bahwa PSI ini kan selalu tegak lurus ke Prabowo dan masuknya Kaesang ke PSI itu disiapkan juga jadi ketua umum PSI. Nah, ujung-ujung dari itu ya bisa saja bahwa dukungan Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Dengan skema Capres, bisa saja Prabowo dengan Gibran kalau nanti MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, ucapnya. Meski demikian, Ujang mengatakan agar tetap menunggu putusan MK terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu keputusan MK-nya. Kalau memenuhi syarat berarti memang sudah skenario, desain dari kelompok tertentulah, kira-kira gitu, kata Ujang. Alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang, bertambah kekuatan baru. Bro Kaesang luar biasa. Jadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, cuma bercanda-bercanda aja. Jadi ya itu kan spirit PSI ya, bahwa kita politik melayani, tapi juga dengan santai. Kepemimpinannya sebagai sudah akan diserahkan atau gimana? Nanti itu sekarang baru happy kita kasih itu dulu. Estafet. di dalam apa aja yang diobrolin Mas, agak lama juga tadi kan. Ngomongin tentang beli baju, kok gayanya sekarang makin keren, kok parfumnya sama kayak parfumnya saya, gitu aja nggak tahu banget. Oke, makasih. Terdaftarnya di Jakarta apa di Solo, Mas Kaesang? Jakarta. Seminggu yang lalu. Ya. Resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha pada Sabtu 23 September di Kota Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin, yang akan melaporkan informasi lengkapnya kepada Anda. Halo Sobat Siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Tribunas. Jadi tadi secara simbolik friendship card PSI, jadi itu kartu anggota PSI sudah diserahkan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha ke Kaesang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari pada hari ini. Dan Kaesang mengaku sudah lama mengenal para tokoh di partai berlambang mawar ini, termasuk dengan Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya, termasuk dengan stand up komedian William, kemudian Mongo juga. Dan ia juga mengaku sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Dan komunikasi itulah yang menjadi cikal bakal gagasan untuk bergabung menjadi anggota partai berlambang mawar tersebut. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengaku bergembira dengan anggota baru ini, dan inilah sosok yang menjadi sosok si Mawar yang kemarin sempat ditampilkan di Instagram PSI. Dan Grace juga mengaku senang dengan persahabatan yang dijalin dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Begitu, terima kasih. Oke, Ahmad, bisa dijelaskan
apakah dengan langkah Kaisang masuk atau bergabung ke PSI ini sudah diketahui langkah selanjutnya dari Kaisang, karena beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Apakah tadi juga ikut dijelaskan langkah selanjutnya dari Kaisang? Tadi sudah ditanyakan dan Kaisang menjelaskan kalau dia sekarang fokus menjadi anggota dulu. Jadi untuk Pilkada Depok nanti dia juga akan berembuk dan mengajukan siapa nanti tokoh yang akan diajukan dari PSI begitu. Oke, baik. Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak PDIP mengingat keluarga besar dari Kaisang, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan juga Bobi Nasution bergabung dengan PDIP, dan ada aturan bahwa PDIP harus satu partai. Apakah sejauh ini sudah ada respons terbaru dari PDIP? Dari PDIP belum ada respon terkait dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Dan memang benar bahwa di PDIP ada aturan satu keluarga harus satu partai. Tadi juga sudah ditanyakan ke Kaisang dan Kaisang menjawab bahwa keluarganya sekarang hanya dengan istrinya Erina Guntoro dan menurut dia itu sudah cukup dan tidak ada masalah dengan dia bergabung sebagai anggota PSI sekarang. Oke. Baik, terima kasih Ahmad Syarifuddin Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. News bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Kaisang Pangarep telah resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kartu tanda anggota atau KTA telah diserahkan ke kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah penyerahan tersebut, Kaisang kemudian menjawab tentang aturan PDIP, yakni satu keluarga, satu partai. Menurutnya, ia dengan Jokowi dan Gibran sudah beda kartu keluarga, sehingga aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Kaisang menjawabnya sambil berulang kali menunjuk Erina Gudono sebagai sang istri. Peresmian masuknya Kaisang menjadi anggota PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Tampak istri Kaisang, Erina Gudono, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni hadir dalam acara tersebut. Maju mas, kejauhan mas, breaknya mas. Mundur. Maju ke sini. Majunya kalian atau majunya? Majunya Mas Kaisang. Arjun menurut kamera Indonesia loh. Oke, baik. Pertama, terima kasih atas kedatangan semua rekan media pada siang hari ini. Kita juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Mufarat Party kan. Mas, pilihan Mawar ini sendiri apa karena simbol ada operasi Mawar atau bagaimana? Terakhir kapan WA-nya ke Mas Gibran? Sebelum masuk Itu pun bahas persis. Mas Kaisang. Undangannya beda Pak. Pemirsa, demikian informasi live update siang hari ini. Kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Berikut untuk Anda. Isu bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Isu berhembus seusai Partai Solidaritas Indonesia PSI mengunggah audio visual yang mirip Kaisang Pangarep di media sosialnya. Bahkan Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo menyatakan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung dengan partainya. Yogo pun mengakui Kaisang Pangarep adalah sosok yang membanggakan bagi anak muda untuk bergabung bersama partai berisi anak muda tersebut.
Yogo klaim dalam waktu dekat akan ada penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI kepada Kaisang Pangarep. Tetapi Yogo masih merahasiakan momentum tersebut. Demikian sampai saat ini DPP PSI belum memberikan keterangan yang jelas terkait langkah politik Kaisang Pangarep. Menanggapi kabar sang putra bergabung PSI, Presiden Joko Widodo mengaku tak melarang apapun langkah yang diambil Kaisang. Jokowi menceritakan selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan bisa dikekang. Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaisang Pangarep sudah meminta restu sebelum bergabung ke PSI. PDIP pun menunjukkan perubahan sikap terkait keputusan Kaisang. Pada Januari 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka diri jika Kaisang Pangarep bergabung ke Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Namun setelah unggahan di PSI, Hasto tampak enggan membahas sikap politik Kaisang. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan Kaisang Pangarep bukan lagi keluarga inti Joko Widodo. Sebab Kaisang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga atau KK sendiri. Dengan demikian, PDIP tak bisa melarangnya bergabung ke partai politik atau parpol lain. Sebelumnya, beberapa elit PDIP menekankan bahwa ada aturan dalam partai mereka mengenai satu keluarga harus berada pada partai yang sama. Dengan kata lain, tak boleh berbeda partai. Sebagai contoh, apabila sang ayah kader PDIP, maka anaknya juga harus gabung dengan PDIP jika hendak terjun ke dunia politik praktis. Saya kan sudah sering menyampaikan, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya, biasa di dalam. Terima kasih. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus menyoroti bergabungnya anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ke PSI. Menurutnya, PDIP tak bisa memanggil Jokowi yang dinilai gagal meyakinkan anaknya untuk bergabung dengan partainya. Hal itu disampaikan oleh Dedi dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 23 September 2023. Dedi menyebut bahwa PDIP tak bisa memanggil Jokowi sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang presiden. Meski begitu, pihaknya akan melihat terkait tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan partainya. Dedi menilai Presiden Jokowi telah mengerti aturan PDIP yang tidak boleh ada satu keluarga berbeda partai politik. Apalagi mantan wali kota Surakarta itu merupakan petugas parpol yang terbaik. Oleh karena itu, ia menilai Presiden Jokowi dipastikan tidak akan dipanggil karena Kaisang bergabung dengan PSI. Sebaliknya, kadernya tersebut juga telah mengklarifikasi bahwa ia tidak bisa melarang anaknya bergabung dengan PSI. Lebih lanjut, Dedi meminta masyarakat tidak melanjutkan polemik bergabungnya Kaisang ke PSI. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengaku memberikan restu kepada Kaisang terkait apa yang menjadi pilihannya. Ia pun menegaskan tidak akan ikut campur masalah anaknya apabila sudah berumah tangga. Menurutnya, pilihan anak yang sudah memiliki keluarga sendiri menjadi tanggung jawab mereka sendiri seutuhnya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Isyana Bagus Oka menyatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep telah resmi berstatus sebagai anggota PSI. Hal ini disampaikan Isyana menyusul penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI untuk Kaisang di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September. Ia mengungkapkan bahwa Kaisang tidak mendapatkan jabatan apapun di DPP PSI. Saat ini, menurut Isyana, status Kaisang masih sebagai anggota biasa. Terakhir, Isyana mengatakan bergabungnya Kaisang bakal meningkatkan semangat kader PSI mengarungi pemilihan umum atau pemilu 2024. Adapun kartu tanda anggota atau KTA PSI diserahkan oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaisang Pangarep. Dalam acara ini, terlihat ada istri Kaisang Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Julianti. Kaisang Pangarep mengatakan PSI dipilihnya karena memiliki kesamaan visi dan misi yang sama dengannya.
Langkah politiknya ini juga berdasarkan diskusi dengan istrinya selaku keluarga intinya dan juga pendaftaran sebagai anggota yang dilakukan pada pekan lalu. Kaisang pun berharap dirinya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaisang. Sebaliknya PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai keputusan Kaisang masuk menjadi kader PSI. Baginya ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Terlebih Dedi menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedi pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni Alam dibanding memikirkan keputusan Kaisang masuk ke PSI. Diketahui Kaisang resmi menjadi anggota PSI sejak hari ini Sabtu 23 September selesai mendapat kartu tanda anggota atau KTA. Penyerahan KTA PSI diberikan secara simbolik oleh Ketua Umum Giring Ganesa di kediaman Presiden Jokowi yang ada di Solo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per hari ini, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Merespons hal tersebut, pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan berbagai dugaan mencuat terkait hal itu. Satu di antaranya mengenai permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI di Mahkamah Konstitusi, MK, dan masih berproses hingga saat ini. Permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu diduga merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah kakak dari Kaisang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2024. Terlebih, kata Ujang, saat ini PSI telah mencabut dukungannya dari Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Iya, kita tahu bahwa PSI sudah mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo dan sekarang dekat dengan Prabowo, walaupun PSI belum deklarasi. Artinya bisa saja PSI itu arah dukungannya ke Prabowo, kata Ujang, kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Dan kita tahu juga bahwa PSI ini kan selalu tegak lurus ke Prabowo dan masuknya Kaisang ke PSI itu disiapkan juga jadi Ketua Umum PSI. Nah, ujung-ujung dari itu ya bisa saja bahwa dukungan Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Dengan skema Capres, bisa saja Prabowo dengan Gibran kalau nanti MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, ucapnya. Meski demikian, Ujang mengatakan agar tetap menunggu putusan MK terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu keputusan MK-nya. Kalau memenuhi syarat berarti memang sudah skenario, desain dari kelompok tertentulah, kira-kira gitu, kata Ujang. Alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang, bertambah kekuatan baru. Kaisang luar biasa. Jadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, cuma bercanda-bercanda aja. Jadi ya itu kan spirit PSI ya, bahwa kita politik melayani, tapi juga dengan santai. Kepentingannya sebagai juga akan diserahkan atau gimana? Nanti itu sekarang baru happy kita ngasih itu dulu. Estafet. Di dalam apa aja yang diobrolin Mas, agak lama juga tadi kan. Ngomongin tentang beli baju, kok gayanya sekarang makin keren, kok parfumnya sama kayak parfumnya saya, gitu aja, nggak terlalu berat. Oke, makasih. Terdaftarnya di Jakarta apa di Solo, Mas Kaisang? Jakarta. Seminggu yang lalu. Ya. Resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha pada Sabtu 23 September di Kota Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin, yang akan melaporkan informasi lengkapnya kepada Anda. Halo Sobat Siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Tribunas. Jadi tadi secara simbolik friendship card PSI,
Jadi itu kartu anggota PSI sudah diserahkan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha ke Kaisang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari pada hari ini. Dan Kaisang mengaku sudah lama mengenal para tokoh di partai berlambang mawar ini, termasuk dengan Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya, termasuk dengan stand-up komedian William, kemudian Mongol juga. Dan ia juga mengaku sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Dan komunikasi itulah yang menjadi cikal bakal gagasan untuk bergabung menjadi anggota partai berlambang mawar tersebut. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengaku bergembira dengan anggota baru ini, dan inilah sosok yang menjadi sosok si mawar yang kemarin sempat ditampilkan di Instagram PSI. Dan Grace juga mengaku senang dengan persahabatan yang dijalin dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Begitu. Terima kasih. Oke, Ahmad, bisa dijelaskan apakah dengan Kaisang masuk atau bergabung ke PSI ini sudah diketahui langkah selanjutnya dari Kaisang, karena beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Apakah tadi juga cukup dijelaskan langkah selanjutnya dari Kaisang? Tadi sudah ditanyakan dan Kaisang menjelaskan kalau dia sekarang fokus menjadi anggota dulu. Jadi untuk Pilkada Depok nanti dia juga akan berembuk dan mengajukan siapa nanti tokoh yang akan diajukan dari PSI begitu. Oke, baik. Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak PDIP mengingat keluarga besar dari Kaisang, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan juga Bobi Nasution bergabung dengan PDIP, dan ada aturan bahwa PDIP harus satu partai. Apakah sejauh ini ada respons terbaru dari PDIP? Dari PDIP belum ada respon terkait dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Dan memang benar bahwa di PDIP ada aturan satu keluarga harus satu partai. Tadi juga sudah ditanyakan ke Kaisang dan Kaisang menjawab bahwa keluarganya sekarang hanya dengan istrinya Erina Guntoro, dan menurut dia itu sudah cukup dan tidak ada masalah dengan dia bergabung sebagai anggota PSI sekarang. Oke. Baik, terima kasih Ahmad Syarifuddin Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Di News bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Kaisang Pangarep telah resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kartu tanda anggota atau KTA telah diserahkan ke kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah penyerahan tersebut, Kaisang kemudian menjawab tentang aturan PDIP, yakni satu keluarga, satu partai. Menurutnya, ia dengan Jokowi dan Gibran sudah beda kartu keluarga, sehingga aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Kaisang menjawabnya sambil berulang kali menunjuk Erina Gudono sebagai sang istri. Peresmian masuknya Kaisang menjadi anggota PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Tampak istri Kaisang, Erina Gudono, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni hadir dalam acara tersebut. Maju mas, kejauhan mas, piknya mas. Mundur. Maju ke sih, majunya kalian atau majunya? Majunya Mas Kaisang. Arjun Rodo, kamera Rodo ini siapa Pak? Oke, baik. Pertama, terima kasih atas kedatangan semua rekan media pada siang hari ini. Kita juga punya kompetensi juga
dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Muhorot Party kan. Mas, pilihan apa Mawar ini sendiri apa karena simbol ada bautrasi Mawar atau bagaimana? Terakhir kapan doanya ke Mas Gibran? Sebelum masuk Itu pun ke bahas persis. Mas Kaisang, undangannya beda Pak. Pemirsa, demikian informasi live update siang hari ini. Kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Berikut untuk Anda. Isu bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Isu berhembus seusai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengunggah audio visual yang mirip Kaisang Pangarep di media sosialnya. Bahkan Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo menyatakan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung dengan partainya. Yogo pun mengakui Kaisang Pangarep adalah sosok yang membanggakan bagi anak muda untuk bergabung bersama partai berisi anak muda tersebut. Yogo klaim dalam waktu dekat akan ada penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI kepada Kaisang Pangarep. Tetapi Yogo masih merahasiakan momentum tersebut. Demikian sampai saat ini DPP PSI belum memberikan keterangan yang jelas terkait langkah politik Kaisang Pangarep. Menanggapi kabar sang putra bergabung PSI, Presiden Joko Widodo mengaku tak melarang apapun langkah yang diambil Kaisang. Jokowi menceritakan selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan bisa dikekang. Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaisang Pangarep sudah meminta restu sebelum bergabung ke PSI. PDIP pun menunjukkan perubahan sikap terkait keputusan Kaisang. Pada Januari 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka diri jika Kaisang Pangarep bergabung ke Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Namun setelah unggahan di PSI, Hasto tampak enggan membahas sikap politik Kaisang. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan Kaisang Pangarep bukan lagi keluarga inti Joko Widodo, sebab Kaisang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga atau KK sendiri. Dengan demikian, PDIP tak bisa melarangnya bergabung ke partai politik atau parpol lain. Sebelumnya, beberapa elit PDIP menekankan bahwa ada aturan dalam partai mereka mengenai satu keluarga harus berada pada partai yang sama. Dengan kata lain, tak boleh berbeda partai. Sebagai contoh, apabila sang ayah kader PDIP, maka anaknya juga harus gabung dengan PDIP jika hendak terjun ke dunia politik praktis. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya, biasa di dalam. terima kasih. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus menyoroti bergabungnya anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, ke PSI. Menurutnya, PDIP tak bisa memanggil Jokowi yang dinilai gagal meyakinkan anaknya untuk bergabung dengan partainya. Hal itu disampaikan oleh Dedi dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 23 September 2023. Dedi menyebut bahwa PDIP tak bisa memanggil Jokowi sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang presiden. Meski begitu, pihaknya akan melihat terkait tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan partainya. Dedi menilai Presiden Jokowi telah
mengerti aturan PDIP yang tidak boleh ada satu keluarga berbeda partai politik. Apalagi mantan wali kota Surakarta itu merupakan petugas parpol yang terbaik. Oleh karena itu, ia menilai Presiden Jokowi dipastikan tidak akan dipanggil karena Kaesang bergabung dengan PSI. Sebaliknya, kadernya tersebut juga telah mengklarifikasi bahwa ia tidak bisa melarang anaknya bergabung dengan PSI. Lebih lanjut, Dedi meminta masyarakat tidak melanjutkan polemik bergabungnya Kaesang ke PSI. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengaku memberikan restu kepada Kaesang terkait apa yang menjadi pilihannya. Ia pun menegaskan tidak akan ikut campur masalah anaknya apabila sudah berumah tangga. Menurutnya, pilihan anak yang sudah memiliki keluarga sendiri menjadi tanggung jawab mereka sendiri seutuhnya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Isyana Bagus Oka menyatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep telah resmi berstatus sebagai anggota PSI. Hal ini disampaikan Isyana menyusul penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI untuk Kaesang di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September. Ia mengungkapkan bahwa Kaesang tidak mendapatkan jabatan apapun di DPP PSI. Saat ini, menurut Isyana, status Kaesang masih sebagai anggota biasa. Terakhir, Isyana mengatakan bergabungnya Kaesang bakal meningkatkan semangat kader PSI mengarungi pemilihan umum atau pemilu 2024. Adapun kartu tanda anggota atau KTA PSI diserahkan oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaesang Pangarep. Dalam acara ini terlihat ada istri Kaesang Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Julianti. Kaesang Pangarep mengatakan PSI dipilihnya karena memiliki kesamaan visi dan misi yang sama dengannya. Langkah politiknya ini juga berdasarkan diskusi dengan istrinya selaku keluarga intinya dan juga pendaftaran sebagai anggota yang dilakukan pada pekan lalu. Kaesang pun berharap dirinya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaesang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaesang. Sebaliknya, PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai keputusan Kaesang masuk menjadi kader PSI. Baginya ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Terlebih, Dedi menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya, istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedi pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni Alam dibanding memikirkan keputusan Kaesang masuk ke PSI. Diketahui Kaesang resmi menjadi anggota PSI sejak hari ini Sabtu 23 September selesai mendapat kartu tanda anggota atau KTA. Penyerahan KTA PSI diberikan secara simbolik oleh Ketua Umum Giring Ganesha di kediaman Presiden Jokowi yang ada di Solo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per hari ini, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Merespons hal tersebut, pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan berbagai dugaan mencuat terkait hal itu. Satu di antaranya mengenai permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI di Mahkamah Konstitusi, MK, dan masih berproses hingga saat ini. Permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu diduga merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah kakak dari Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2024. Terlebih, kata Ujang, saat ini PSI telah mencabut dukungannya dari Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Kita tahu bahwa PSI sudah mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo dan sekarang dekat dengan Prabowo, walaupun PSI belum deklarasi. Artinya bisa saja PSI itu arah dukungannya ke Prabowo, kata Ujang, kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Dan kita tahu juga bahwa PSI ini kan selalu tegak lurus ke Prabowo dan masuknya Kaesang ke PSI itu disiapkan juga jadi Ketua Umum PSI. Nah, ujung-ujung dari itu ya bisa saja bahwa dukungan Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Dengan skema Capres, bisa saja Prabowo dengan Gibran kalau nanti MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, ucapnya. Meski demikian,
Ujang mengatakan agar tetap menunggu putusan MK terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu keputusan MK-nya. Kalau memenuhi syarat berarti memang sudah skenario, desain dari kelompok tertentulah, kira-kira gitu, kata Ujang. Alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang, kita tambah kekuatan baru. Bro Kaisang luar biasa. Jadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, cuma bercanda-bercanda aja. Jadi itu kan spirit PSI ya, bahwa kita politik melayani, tapi juga dengan santai. Kepemimpinannya sebagai sudah akan diserahkan atau tidak? Nanti itu sekarang baru happy kita ngasih itu dulu. Estafet. Di dalam apa aja yang diobrolin Mas, agak lama juga tadi kan? Ngomongin tentang beli baju, kok gayanya sekarang makin keren, kok parfumnya sama kayak parfumnya saya, gitu aja nggak terlalu berat. Oke, makasih. Terdaftarnya di Jakarta apa di Solo, Mas Kaisang? Jakarta. Ya. Seminggu yang lalu ya. Resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha pada Sabtu 23 September di Kota Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin, yang akan melaporkan informasi lengkapnya kepada Anda. Halo Sobat Siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Tribunas. Jadi tadi secara simbolik friendship card PSI, jadi itu kartu anggota PSI sudah diserahkan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha ke Kaisang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari pada hari ini. Dan Kaisang mengaku sudah lama mengenal para tokoh di partai berlambang mawar ini, termasuk dengan Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya, termasuk dengan stand up komedian William, kemudian Mongo juga. Dan ia juga mengaku sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Dan komunikasi itulah yang menjadi cikal bakal gagasan untuk bergabung menjadi anggota partai berlambang mawar tersebut. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengaku bergembira dengan anggota baru ini, dan inilah sosok yang menjadi sosok si Mawar yang kemarin sempat ditampilkan di Instagram PSI. Dan Grace juga mengaku senang dengan persahabatan yang dijalin dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Begitu, terima kasih. Oke, Ahmad, bisa dijelaskan apakah dengan Kaisang masuk atau bergabung ke PSI ini sudah diketahui langkah selanjutnya dari Kaisang? Karena beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Apakah tadi juga ikut dijelaskan langkah selanjutnya dari Kaisang? Tadi sudah ditanyakan dan Kaisang menjelaskan kalau dia sekarang fokus menjadi anggota dulu. Jadi untuk Pilkada Depok nanti dia juga akan berembuk dan mengajukan siapa nanti tokoh yang akan diajukan dari PSI begitu. Oke, baik. Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak PDIP mengingat keluarga besar dari Kaisang, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan juga Bobi Nasution bergabung dengan PDIP, dan ada aturan bahwa PDIP harus satu partai. Apakah sejauh ini sudah ada respons terbaru dari PDIP? Dari PDIP belum ada respon terkait dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Dan memang benar bahwa di PDIP ada aturan satu keluarga harus satu partai. Tadi juga sudah ditanyakan ke Kaisang dan Kaisang menjawab bahwa keluarganya sekarang hanya dengan istrinya Erina Guntoro, dan menurut dia itu sudah
cukup dan tidak ada masalah dengan dia bergabung sebagai anggota PSI sekarang. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Syarifuddin Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Di News bersama saya Ratu Sejati. Saudara Kaisang Pangarep telah resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kartu tanda anggota atau KTA telah diserahkan ke kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah penyerahan tersebut, Kaisang kemudian menjawab tentang aturan PDIP, yakni satu keluarga, satu partai. Menurutnya, ia dengan Jokowi dan Gibran sudah beda kartu keluarga sehingga aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Kaisang menjawabnya sambil berulang kali menunjuk Erina Gudono sebagai sang istri. Peresmian masuknya Kaisang menjadi anggota PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Tampak istri Kaisang, Erina Gudono, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina, Raja Juli Antoni, hadir dalam acara tersebut. Maju mas, kejauhan mas, mas. Majunya kalian atau majunya Mas Kaisang. Ajun untuk kamera Indonesia. Oke, baik. Pertama, terima kasih atas kedatangan semua rekan media pada siang hari ini. Mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa, itu Muhorot Party kan. Mas, pilihan apa Mawar ini sendiri apa karena simbol ada bangkasi Mawar atau bagaimana? Terakhir kapan Mas doanya ke Mas Gibran? Sebelum masuk Itu pun bahas persis. Mas Kaisang, perkembangannya beda Pak. Pemirsa, demikian informasi live update siang hari ini. Kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024. Berikut untuk Anda. Isu bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Isu berhembus seusai Partai Solidaritas Indonesia PSI mengunggah audio visual yang mirip Kaisang Pangarep di media sosialnya. Bahkan Ketua DPD PSI Solo Antonius Yugo Prabowo menyatakan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung dengan partainya. Yugo pun mengakui Kaisang Pangarep adalah sosok yang membanggakan bagi anak muda untuk bergabung bersama partai berisi anak muda tersebut. Yugo klaim dalam waktu dekat akan ada penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI kepada Kaisang Pangarep. Tetapi Yugo masih merahasiakan momentum tersebut. Demikian sampai saat ini DPP PSI belum memberikan keterangan yang jelas terkait langkah politik Kaisang Pangarep. Menanggapi kabar sang putra bergabung PSI, Presiden Joko Widodo mengaku tak melarang apapun langkah yang diambil Kaisang. Jokowi menceritakan selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan bisa dikekang. Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaisang Pangarep sudah meminta restu sebelum bergabung ke PSI. PDIP pun menunjukkan perubahan sikap terkait keputusan Kaisang. Pada Januari 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka diri jika Kaisang Pangarep bergabung ke Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Namun setelah unggahan di PSI, Hasto tampak enggan membahas sikap politik Kaisang. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan Kaisang Pangarep bukan lagi keluarga inti Joko Widodo. Sebab Kaisang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga atau KK sendiri. Dengan demikian, PDIP tak bisa melarangnya bergabung ke partai politik atau parpol lain. Sebelumnya, beberapa elit PDIP menekankan bahwa ada aturan dalam partai mereka mengenai satu keluarga harus berada pada partai yang sama. Dengan kata lain, tak boleh berbeda partai.
Sebagai contoh, apabila sang ayah kader PDIP, maka anaknya juga harus gabung dengan PDIP jika hendak terjun ke dunia politik praktis. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya, biasa di dalam. Terima kasih. Politikus PDI Perjuangan Deddy Yefri Sitorus menyoroti bergabungnya anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, ke PSI. Menurutnya, PDIP tak bisa memanggil Jokowi yang dinilai gagal meyakinkan anaknya untuk bergabung dengan partainya. Hal itu disampaikan oleh Deddy dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 23 September 2023. Deddy menyebut bahwa PDIP tak bisa memanggil Jokowi sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang presiden. Meski begitu, pihaknya akan melihat terkait tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan partainya. Deddy menilai Presiden Jokowi telah mengerti aturan PDIP yang tidak boleh ada satu keluarga berbeda partai politik. Apalagi mantan wali kota Surakarta itu merupakan petugas parpol yang terbaik. Oleh karena itu, ia menilai Presiden Jokowi dipastikan tidak akan dipanggil karena Kaesang bergabung dengan PSI. Sebaliknya, kadernya tersebut juga telah mengklarifikasi bahwa ia tidak bisa melarang anaknya bergabung dengan PSI. Lebih lanjut, Deddy meminta masyarakat tidak melanjutkan polemik bergabungnya Kaesang ke PSI. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengaku memberikan restu kepada Kaesang terkait apa yang menjadi pilihannya. Ia pun menegaskan tidak akan ikut campur masalah anaknya apabila sudah berumah tangga. Menurutnya, pilihan anak yang sudah memiliki keluarga sendiri menjadi tanggung jawab mereka sendiri seutuhnya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Isyana Bagus Oka menyatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep telah resmi berstatus sebagai anggota PSI. Hal ini disampaikan Isyana menyusul penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI untuk Kaesang di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September. Ia mengungkapkan bahwa Kaesang tidak mendapatkan jabatan apapun di DPP PSI. Saat ini, menurut Isyana, status Kaesang masih sebagai anggota biasa. Terakhir, Isyana mengatakan bergabungnya Kaesang bakal meningkatkan semangat kader PSI mengarungi pemilihan umum atau pemilu 2024. Adapun kartu tanda anggota atau KTA PSI diserahkan oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaesang Pangarep. Dalam acara ini, terlihat ada istri Kaesang Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Julianti. Kaesang Pangarep mengatakan PSI dipilihnya karena memiliki kesamaan visi dan misi yang sama dengannya. Langkah politiknya ini juga berdasarkan diskusi dengan istrinya selaku keluarga intinya dan juga pendaftaran sebagai anggota yang dilakukan pada pekan lalu. Kaesang pun berharap dirinya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaesang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaesang. Sebaliknya, PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Deddy Yefri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai keputusan Kaesang masuk menjadi kader PSI. Baginya ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Terlebih, Deddy menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya, istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Deddy pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni Alam dibanding memikirkan keputusan Kaesang masuk ke PSI. Diketahui Kaesang resmi menjadi anggota PSI sejak hari ini Sabtu 23
23 September selesai mendapat kartu tanda anggota atau KTA. Penyerahan KTA PSI diberikan secara simbolik oleh Ketua Umum Giring Ganesa di kediaman Presiden Jokowi yang ada di Solo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per hari ini, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Merespons hal tersebut, pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan berbagai dugaan mencuat terkait hal itu. Satu di antaranya mengenai permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI di Mahkamah Konstitusi, MK, dan masih berproses hingga saat ini. Permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu diduga merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah kakak dari Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2024. Terlebih, kata Ujang, saat ini PSI telah mencabut dukungannya dari Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Ya, kita tahu bahwa PSI sudah mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo dan sekarang dekat dengan Prabowo, walaupun PSI belum deklarasi. Artinya bisa saja PSI itu arah dukungannya ke Prabowo, kata Ujang, kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Dan kita tahu juga bahwa PSI ini kan selalu tegak lurus ke Prabowo dan masuknya Kaesang ke PSI itu disiapkan juga jadi Ketua Umum PSI. Nah, ujung-ujung dari itu ya bisa saja bahwa dukungan Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Dengan skema Capres, bisa saja Prabowo dengan Gibran kalau nanti MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, ucapnya. Meski demikian, Ujang mengatakan agar tetap menunggu putusan MK terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu keputusan MK-nya. Kalau memenuhi syarat berarti memang sudah skenario, desain dari kelompok tertentulah, kira-kira gitu, kata Ujang. Alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang bertambah kekuatan baru. Bro Kaesang luar biasa. Jadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, cuma bercanda-bercanda aja. Jadi ya itu kan spirit PSI ya, bahwa kita politik melayani, tapi juga dengan santai. Kepemimpinannya sebagai sudah akan diserahkan atau tidak? Nanti itu sekarang baru happy kita ngasih itu dulu. Estafet. Di dalam apa aja yang diobrolin Mas, agak lama juga tadi kan? Ngomongin tentang beli baju, kok gayanya sekarang makin keren, kok parfumnya sama kayak parfumnya saya, gitu aja, nggak tahu berat. Oke, makasih. Terdaftarnya di Jakarta apa di Solo, Mas Kaesang? Jakarta. Seminggu yang lalu. Ya. Resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha pada Sabtu 23 September di Kota Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin yang akan melaporkan informasi lengkapnya kepada Anda. Halo Sobat Siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Tribuners. Jadi tadi secara simbolik friendship card PSI, jadi itu kartu anggota PSI sudah diserahkan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha ke Kaesang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari pada hari ini. Dan Kaesang mengaku sudah lama mengenal para tokoh di partai berlambang mawar ini, termasuk dengan Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya, termasuk dengan stand up komedian William, kemudian Mongo juga. Dan ia juga mengaku sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Dan komunikasi itulah yang menjadi cikal bakal gagasan untuk bergabung menjadi anggota partai berlambang mawar tersebut. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali mengaku bergembira dengan anggota baru ini, dan inilah sosok yang menjadi sosok si Mawar yang kemarin sempat ditampilkan di Instagram PSI. Dan Grace juga mengaku senang dengan persahabatan yang dijalin dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Begitu, terima kasih.
Oke, Ahmad, bisa dijelaskan apakah dengan langkah Kaisang masuk atau bergabung ke PSI ini sudah diketahui langkah selanjutnya dari Kaisang, karena beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Apakah tadi juga ikut dijelaskan langkah selanjutnya dari Kaisang? Tadi sudah ditanyakan dan Kaisang menjelaskan kalau dia sekarang fokus menjadi anggota dulu. Jadi untuk Pilkada Depok nanti dia juga akan berembuk dan mengajukan siapa nanti tokoh yang akan diajukan dari PSI begitu. Oke, baik. Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak PDIP mengingat keluarga besar dari Kaisang, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan juga Bobi Nasution bergabung dengan PDIP, dan ada aturan bahwa PDIP harus satu partai. Apakah sejauh ini ada respons terbaru dari PDIP? Dari PDIP belum ada respon terkait dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Dan memang benar bahwa di PDIP ada aturan satu keluarga harus satu partai. Tadi juga sudah ditanyakan ke Kaisang dan Kaisang menjawab bahwa keluarganya sekarang hanya dengan istrinya Erina Guntoro, dan menurut dia itu sudah cukup dan tidak ada masalah dengan dia bergabung sebagai anggota PSI sekarang. Oke. Baik, terima kasih Ahmad Syarifuddin Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. News bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Kaisang Pangarep telah resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kartu tanda anggota atau KTA telah diserahkan ke kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah penyerahan tersebut, Kaisang kemudian menjawab tentang aturan PDIP, yakni satu keluarga, satu partai. Menurutnya, ia dengan Jokowi dan Gibran sudah beda kartu keluarga, sehingga aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Kaisang menjawabnya sambil berulang kali menunjuk Erina Gudono sebagai sang istri. Peresmian masuknya Kaisang menjadi anggota PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Tampak istri Kaisang, Erina Gudono, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni hadir dalam acara tersebut. Maju mas, kejauhan mas pikirnya mas. Mundur. Maju ke sini. Majunya kalian atau majunya? Majunya Mas Kaisang. Arjun Rodo, kamera Rodo ini siapa Pak? Oke, baik. Pertama, terima kasih atas kedatangan semua rekan media pada siang hari ini. Mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Muforot Party kan. Mas, pilihan Mawar ini sendiri apa karena simbol ada lokasi Mawar atau bagaimana? Terakhir kapan PDA-nya ke Mas Gibran? Sebelum masuk pun bahas persis. Mas Kaisang. Undangannya beda Pak. Pemirsa, demikian informasi live update siang hari ini. Kita beralih ke mata lokal memilih 4 bulan menjelang pemilu 2024 berikut untuk Anda. Isu bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Isu berhembus seusai Partai Solidaritas Indonesia PSI mengunggah audio visual yang mirip Kaisang Pangarep di media sosialnya. Bahkan Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo menyatakan bahwa Kaisang Pangarep sudah bergabung dengan partainya.
Yogo pun mengakui Kaisang Pangarep adalah sosok yang membanggakan bagi anak muda untuk bergabung bersama partai berisi anak muda tersebut. Yogo klaim dalam waktu dekat akan ada penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI kepada Kaisang Pangarep. Tetapi Yogo masih merahasiakan momentum tersebut. Demikian sampai saat ini DPP PSI belum memberikan keterangan yang jelas terkait langkah politik Kaisang Pangarep. Menanggapi kabar sang putra bergabung PSI, Presiden Joko Widodo mengaku tak melarang apapun langkah yang diambil Kaisang. Jokowi menceritakan selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan bisa dikekang. Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaisang Pangarep sudah meminta restu sebelum bergabung ke PSI. PDIP pun menunjukkan perubahan sikap terkait keputusan Kaisang. Pada Januari 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka diri jika Kaisang Pangarep bergabung ke Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Namun setelah unggahan di PSI, Hasto tampak enggan membahas sikap politik Kaisang. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan Kaisang Pangarep bukan lagi keluarga inti Joko Widodo, sebab Kaisang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga atau KK sendiri. Dengan demikian, PDIP tak bisa melarangnya bergabung ke partai politik atau parpol lain. Sebelumnya, beberapa elit PDIP menekankan bahwa ada aturan dalam partai mereka mengenai satu keluarga harus berada pada partai yang sama. Dengan kata lain, tak boleh berbeda partai. Sebagai contoh, apabila sang ayah kader PDIP, maka anaknya juga harus gabung dengan PDIP jika hendak terjun ke dunia politik praktis. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya, biasa di dalam. Terima kasih. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus menyoroti bergabungnya anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ke PSI. Menurutnya, PDIP tak bisa memanggil Jokowi yang dinilai gagal meyakinkan anaknya untuk bergabung dengan partainya. Hal itu disampaikan oleh Dedi dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 23 September 2023. Dedi menyebut bahwa PDIP tak bisa memanggil Jokowi sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang presiden. Meski begitu, pihaknya akan melihat terkait tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan partainya. Dedi menilai Presiden Jokowi telah mengerti aturan PDIP yang tidak boleh ada satu keluarga berbeda partai politik. Apalagi mantan wali kota Surakarta itu merupakan petugas parpol yang terbaik. Oleh karena itu, ia menilai Presiden Jokowi dipastikan tidak akan dipanggil karena Kaisang bergabung dengan PSI. Sebaliknya, kadernya tersebut juga telah mengklarifikasi bahwa ia tidak bisa melarang anaknya bergabung dengan PSI. Lebih lanjut, Dedi meminta masyarakat tidak melanjutkan polemik bergabungnya Kaisang ke PSI. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengaku memberikan restu kepada Kaisang terkait apa yang menjadi pilihannya. Ia pun menegaskan tidak akan ikut campur masalah anaknya apabila sudah berumah tangga. Menurutnya, pilihan anak yang sudah memiliki keluarga sendiri menjadi tanggung jawab mereka sendiri seutuhnya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Isyana Bagus Oka menyatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep telah resmi berstatus sebagai anggota PSI. Hal ini disampaikan Isyana menyusul penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI untuk Kaisang di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September. Ia mengungkapkan bahwa Kaisang tidak mendapatkan jabatan apapun di DPP PSI. Saat ini, menurut Isyana, status Kaisang masih sebagai anggota biasa. Terakhir, Isyana mengatakan bergabungnya Kaisang bakal meningkatkan semangat kader PSI mengarungi pemilihan umum atau pemilu 2024. Adapun kartu tanda anggota atau KTA PSI diserahkan oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaisang Pangarep. Dalam acara ini, terlihat ada istri Kaisang Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina
Raja Juliantini. Kaisang Pangarep mengatakan PSI dipilihnya karena memiliki kesamaan visi dan misi yang sama dengannya. Langkah politiknya ini juga berdasarkan diskusi dengan istrinya selaku keluarga intinya dan juga pendaftaran sebagai anggota yang dilakukan pada pekan lalu. Kaisang pun berharap dirinya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan. PDIP memberikan komentar hingga sindiran pedas soal Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku tidak ambil pusing dengan keputusan Kaisang. Sebaliknya PDIP menyebut lebih baik memikirkan untuk kemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai keputusan Kaisang masuk menjadi kader PSI. Baginya ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan, yakni memenangkan Ganjar menjadi Baca Pres. Terlebih Dedi menyebut Ganjar memiliki dua amunisi besar yang tidak dimiliki oleh Baca Pres lainnya. Pasalnya istri dan anak Ganjar yang selalu disorot oleh publik. Dedi pun mengakui lebih baik mengurus putra Ganjar yakni Alam dibanding memikirkan keputusan Kaisang masuk ke PSI. Diketahui Kaisang resmi menjadi anggota PSI sejak hari ini Sabtu 23 September selesai mendapat kartu tanda anggota atau KTA. Penyerahan KTA PSI diberikan secara simbolik oleh Ketua Umum Giring Ganesa di kediaman Presiden Jokowi yang ada di Solo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per hari ini, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Merespons hal tersebut, pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan berbagai dugaan mencuat terkait hal itu. Satu di antaranya mengenai permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI di Mahkamah Konstitusi, MK, dan masih berproses hingga saat ini. Permohonan batas minimal usia Capres-Cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu diduga merupakan bagian dari upaya memuluskan langkah kakak dari Kaisang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di 2024. Terlebih, kata Ujang, saat ini PSI telah mencabut dukungannya dari Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Iya, kita tahu bahwa PSI sudah mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo dan sekarang dekat dengan Prabowo, walaupun PSI belum deklarasi. Artinya bisa saja PSI itu arah dukungannya ke Prabowo, kata Ujang, kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Dan kita tahu juga bahwa PSI ini kan selalu tegak lurus ke Prabowo dan masuknya Kaisang ke PSI itu disiapkan juga jadi Ketua Umum PSI. Nah, ujung-ujung dari itu ya bisa saja bahwa dukungan Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Dengan skema Capres, bisa saja Prabowo dengan Gibran kalau nanti MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, ucapnya. Meski demikian, Ujang mengatakan agar tetap menunggu putusan MK terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, kita tunggu keputusan MK-nya. Kalau memenuhi syarat berarti memang sudah skenario, desain dari kelompok tertentulah, kira-kira gitu, kata Ujang. Alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang tambah kekuatan baru untuk Kaisang luar biasa. Jadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, cuma bercanda-bercanda aja. Jadi itu kan spirit PSI ya, bahwa kita politik melayani tapi juga dengan sama. Kepentingannya sekarang sudah akan diserahkan atau tidak? Nanti itu sekarang baru happy kita kasih itu dulu. Estafet. Di dalam apa aja yang diobrolin Mas, agak lama juga tadi kan? Ngomongin tentang beli baju, kok gayanya sekarang makin keren, kok parfumnya sama kayak parfumnya saya, gitu aja nggak tahu berapa. Oke, makasih. Terdaftarnya di Jakarta apa di Solo, Mas Kaisang? Jakarta. Ya. Seminggu yang lalu ya. Resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan kartu tanda anggota atau KTA PSI dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha pada Sabtu 23 September di Kota Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lengkap
kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin yang akan melaporkan informasi lengkapnya kepada Anda. Halo Sobat Siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Tribunas. Jadi tadi secara simbolik friendship card PSI, jadi itu kartu anggota PSI sudah diserahkan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha ke Kaisang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari pada hari ini. Dan Kaisang mengaku sudah lama mengenal para tokoh di partai berlambang mawar ini, termasuk dengan Giring yang sempat menjadi tamu podcast miliknya, termasuk dengan stand-up komedian William, kemudian Mongo juga. Dan ia juga mengaku sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antoni, dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Dan komunikasi itulah yang menjadi cikal bakal gagasan untuk bergabung menjadi anggota partai berlambang mawar tersebut. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengaku bergembira dengan anggota baru ini, dan inilah sosok yang menjadi sosok si Mawar yang kemarin sempat ditampilkan di Instagram PSI. Dan Grace juga mengaku senang dengan persahabatan yang dijalin dengan putra bungsu Presiden Jokowi Dodo tersebut. Begitu, terima kasih. Oke, Ahmad, bisa dijelaskan apakah dengan Kaisang masuk atau bergabung ke PSI ini sudah diketahui langkah selanjutnya dari Kaisang? Karena beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Kaisang akan maju sebagai wali kota Depok. Apakah tadi juga ikut dijelaskan langkah selanjutnya dari Kaisang? Tadi sudah ditanyakan dan Kaisang menjelaskan kalau dia sekarang fokus menjadi anggota dulu. Jadi untuk Pilkada Depok nanti dia juga akan berembuk dan mengajukan siapa nanti tokoh yang akan diajukan dari PSI begitu. Oke, baik. Ahmad, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak PDIP mengingat keluarga besar dari Kaisang, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan juga Bobi Nasution bergabung dengan PDIP, dan ada aturan bahwa PDIP harus satu partai. Apakah sejauh ini sudah ada respons terbaru dari PDIP? Dari PDIP belum ada respon terkait dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Dan memang benar bahwa di PDIP ada aturan satu keluarga harus satu partai. Tadi juga sudah ditanyakan ke Kaisang dan Kaisang menjawab bahwa keluarganya sekarang hanya dengan istrinya Erina Guntoro, dan menurut dia itu sudah cukup dan tidak ada masalah dengan dia bergabung sebagai anggota PSI sekarang. Oke. Baik, terima kasih Ahmad Syarifuddin Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. News bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Kaisang Pangarep telah resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kartu tanda anggota atau KTA telah diserahkan ke kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah penyerahan tersebut, Kaisang kemudian menjawab tentang aturan PDIP, yakni satu keluarga, satu partai. Menurutnya, ia dengan Jokowi dan Gibran sudah beda kartu keluarga, sehingga aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Kaisang menjawabnya sambil berulang kali menunjuk Erina Gudono sebagai sang istri. Peresmian masuknya Kaisang menjadi anggota PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Tampak istri Kaisang, Erina Gudono, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni hadir dalam acara tersebut. Terima kasih, Mas.